Legenda Petani Immortal episode 49. Menyadari perseteruan mereka menyimpan rahasia tersembunyi, Li Yunfei langsung kehilangan minat untuk terlibat. Setelah memarkir mobil di pinggir jalan, Li Yunfei menemukan pakaian ganti di dalam mobil dan diam-diam memasukkan pakaian compang-camping itu ke ruang kecil di mobilnya saat tidak ada yang melihat. Saya secara acak memilih restoran bersih di pinggir jalan, memesan beberapa hidangan, dan makan apa adanya. Setelah terbiasa dengan sayuran enak di rumah, makan sayuran biasa lagi terasa sangat tidak menyenangkan. Namun, mereka sedang memikirkan sesuatu, jadi mereka tidak banyak mengeluh. Tetapi setelah makan, tidak ada mobil polisi yang lewat. Mungkinkah belum ada seorang pun di rumah sakit yang menemukan ketiga orang yang tidak sadarkan diri itu? Atau salah satu dari mereka sudah meninggal? Yang Yunu dapat merasakan fluktuasi pertempuran saat itu, tetapi Li Yunfei tidak mengatakan apapun, dan dia dengan bijak tidak bertanya. Dia sendiri baik-baik saja, tetapi dia takut terlibat masalah hukum dan memengaruhi janin dalam kandungannya. Setelah minum 2 cangkir teh lagi, dan masih tidak melihat mobil polisi lewat, Li Yunfei dan Zheng Xinyan saling bertukar pandang, akhirnya merasa lega. Bagaimanapun, pihak lain mungkin belum memanggil polisi. Jadi menyelesaikannya sebagai masalah dunia bawah adalah solusi paling sederhana. Setelah berkendara ke ban, Zheng Xinyan mentransfer uang ke Li Yunfei dan menyelesaikan beberapa prosedur transfer lainnya sebelum menerobos hujan untuk kembali ke desa. Tidak banyak mobil di jalan, tetapi Li Yunfei tidak berani mengemudi dengan cepat karena hujan. Batu-batu kecil sering menggelinding dari lereng bukit di samping jalan. Batu-batu kecil tidak masalah, tetapi batu-batu besar akan menjadi bencana. Ketika kami sampai di kota Qinglong tanpa insiden, ada sebuah mobil yang terparkir di lereng bukit dengan lampu hazard menyala, seolah-olah mobil itu mogok. Seorang pemuda berdiri di belakang mobil, basah kuyup, tanpa jas hujan atau payung, mencoba memberi isyarat agar mobil itu berhenti. Zheng Xinyan hampir mati hari ini dan masih sedikit ketakutan. Ketika dia melihat orang-orang menghentikan mobilnya, dia mengamati mereka dengan kekuatan spiritualnya dan merasa lega melihat bahwa mereka semua adalah orang biasa. Dia berbisik, ada juga seorang pria paruh baya di dalam mobil. Mereka semua orang biasa. Yang Yunu tertawa dan berkata, "Saudara Zheng, jangan terlalu curiga. Tidak banyak kultivator di dunia ini. Jika bukan karena desas-desus tentang ramuan spiritual di pegunungan, kota kita akan damai selama beberapa dekade tanpa begitu banyak kultivator. Kau seharusnya mengurangi perbuatan tidak bermoral di masa depan, atau kau tidak perlu khawatir orang-orang akan terus-menerus membalas dendam." Zheng Xinyan tertawa canggung, Aku berhenti. Aku sudah pensiun dari bisnis ini. Apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang? Tingkat kultivasiku tidak meningkat. Aku telah beberapa kali dibunuh oleh musuhku, dan aku hampir kehilangan nyawaku. Membicarakan hal lain tidak ada artinya. Li Yunfei mengabaikan ucapan sentimental pria itu, menurunkan jendela, memarkir mobil di depan pria itu di pinggir jalan, dan bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi pada mobilku?" Pemuda itu, yang baru berusia awal 20-an dan bertubuh tegap, sangat gembira ketika Li Yunfei menghentikan mobilnya sehingga ia hampir berteriak, "Kakak, terima kasih banyak. Akhirnya, ada yang berhenti untukku. Aku sopir bos, dan dia masih di dalam mobil. Kami hendak pergi ke kota Qinglong untuk urusan bisnis, tetapi mobil tiba-tiba mogok di sini, dan kami tidak bisa menghidupkannya lagi apapun yang kami lakukan. Kami menghentikan beberapa mobil, tetapi tidak ada satupun yang berhenti." Li Yunfei mengerutkan kening, menyela ucapan pemuda yang gelisah itu, dan bertanya, "Anda seorang pengemudi profesional. Bahkan jika Anda tidak tahu cara menangani keadaan darurat, setidaknya bisakah Anda menelepon untuk memperbaikinya?" Pemuda itu mengeluh, "Saudara, tidak ada sinyal. Kalau kau tidak percaya, keluarkan ponselmu dan periksa. Aku sudah berlari ratusan meter dan masih tidak mendapat sinyal sama sekali. Aku tidak punya pilihan selain berdiri di sini dan menghentikan mobil. Berharap kau bisa menderek mobil kami ke kota Qinglong agar kami bisa mencari tempat untuk menelepon dan meminta seseorang untuk memperbaikinya." Li Yunfei mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa memang tidak ada sinyal. Daerah ini bergunung-gunung dan memiliki jalan yang berkelok-kelok, sehingga seringkali ada titik buta sinyal. Selain itu, sekarang hujan deras, sehingga sinyalnya semakin buruk. Apa yang dikatakan pengemudi muda itu mungkin saja terjadi. Zheng Xinyan juga mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa dan mendapati bahwa ponselnya juga tidak memiliki sinyal. Dia merasa lega dan berbisik, "Ponselku juga tidak memiliki sinyal." Apa yang dia katakan mungkin benar. Li Yunfei melirik sedan Audi hitam di depannya. Mobil itu biasa saja, model A6 lama dari beberapa tahun lalu, tetapi plat nomornya tidak biasa. Itu adalah mobil nomor 1 komite partai kabupaten. Apa yang sedang terjadi? Apakah sekretaris partai kabupaten diam-diam pergi ke pedesaan untuk inspeksi? Apakah dia hanya membawa sopir dan tidak ada sekretaris? Atau apakah sopir ini juga bertindak sebagai sekretarisnya? Li Yunfei tidak terlalu memperhatikan birokrasi di kabupaten, tetapi setelah mendengarnya dari orang lain, ia secara alami memperoleh sedikit pemahaman.
Sekretaris Partai Kabupaten sebelumnya berasal dari garis keturunan keluarga Wu Xiaoyu. Tetapi ketika keluarga Wu di ibu kota provinsi mengalami masalah, Sekretaris Partai Kabupaten ini tentu saja juga menderita dan dicopot dari jabatannya beberapa waktu lalu. Akibatnya, Wali Kota Wu Xiaoyu kesulitan menjalankan tugasnya di pemerintahan kota. Ia tidak mendapat dukungan dari atasan, dan tim yang baru saja ia kumpulkan tercerai-berai. Selain itu, Sekretaris Partai Kota, Tang Jihua, membuat masalah seperti orang gila, dan proyek agrowisata yang baru saja mulai berkembang dihentikan oleh pihak berwenang yang lebih tinggi. Tidak ada uang dan tenaga kerja, sehingga situasinya tetap buntu. Li Yunfei pernah mendengar Wali Kota Huang beberapa kali menyebutkan bahwa posisi Sekretaris Partai Kabupaten di Kabupaten Lingguang diperebutkan dengan sengit oleh berbagai partai. Ia juga ingin menempatkan orangnya sendiri di posisi tersebut, tetapi dikatakan bahwa beberapa pemimpin provinsi telah angkat bicara, dan daftar yang diajukan oleh kota tersebut ditekan oleh Departemen Organisasi. Li Yunfei belakangan ini sibuk dengan peternakan babi dan belum mengunjungi Wali Kota Huang. Jadi dia tidak tahu bahwa Sekretaris Partai Kabupaten telah menjabat, apalagi termasuk faksi mana dia. Karena semuanya baik-baik saja, Li Yunfei mengeluarkan tali dan meminta pengemudi Audi untuk mengikatnya. Dia mengemudikan dajeram di depan Audi, dan pengemudi Audi dengan cepat mengikat tali tersebut. Setelah masuk ke dalam mobil, Audi menyalakan lampu jauhnya untuk memberi sinyal kepada Li Yunfei bahwa mereka sudah siap. Jadi Li Yunfei menyalakan lampu hazard dan mulai mengemudi perlahan. Dengan performa dajeram yang bertenaga, menderek Audi ini sangat mudah. Mereka masih beberapa kilometer dari kota Qinglong, dan setelah mengemudi perlahan selama lebih dari 10 menit, mereka sudah bisa melihat kota Qinglong diselimuti kabut dan hujan. Zheng Xinyan memberi isyarat bahwa sudah ada sinyal. Li Yunfei mengangguk, menandakan bahwa dia mengerti. Karena perkembangan sumber daya pariwisata, jumlah wisatawan di kota Qinglong secara bertahap meningkat, dan 4 atau 5 hotel kecil baru telah dibuka di kota itu. Jika dia tidak tahu bahwa Sekretaris Partai Kabupaten sedang duduk di dalam mobil, Li Yunfei dapat dengan mudah menemukan hotel untuk mereka. Tetapi sekarang, setidaknya dia harus meminta pendapat mereka. Memikirkan hal itu, Li Yunfei memarkir mobilnya di pinggir jalan di pintu masuk kota, dan mobil Audi di belakangnya juga mengerem. Li Yunfei berjalan ke mobil Audi dan, melihat pintunya sudah terbuka, bertanya kepada pengemudi, "Anda berencana menginap di mana?" "Tidak ada bengkel di kota ini. Bahkan jika Anda memanggil seseorang untuk memperbaiki mobil, Anda tetap perlu mencari tempat menginap dulu, kan?" Anda belum makan siang, ya?" Li Yunfei tiba-tiba mendengar perut pria yang duduk di barisan belakang berbunyi keroncongan. Pria parubaya itu, yang tampak berusia sekitar 30-an, tidak bisa lagi diam setelah mendengar perkataan Li Yunfei. Ia membuka pintu belakang dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, anak muda. Kami benar-benar belum makan siang. Sambil menunggu seseorang datang dan memperbaiki mobil, kami bisa mencari restoran. Namaku Lin Wei Guo. Terima kasih banyak untuk hari ini. Hubungi aku lain kali kau ke kota, dan aku akan mentraktirmu makan." Sambil berbicara, Lin Wei berjabat tangan dengan Li Yunfei, lalu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Li Yunfei. Kartu nama itu sederhana, hanya berisi nama dan nomor telepon seluler. Hati Li Yunfei berdebar. Ia merasa orang ini cukup menarik. Pada pertemuan pertama mereka, orang itu malah memberikan nomor telepon pribadinya. Bukankah ia takut dirinya, seorang petani kecil, akan mengganggunya? Saat aku hendak mengucapkan beberapa kata sopan, mengundang orang itu ke rumahku atau makan sup daging sapi di restoran All Cui, teleponku berdering. Begitu aku menjawab, suara cemas adikku terdengar Fua, "Kamu di mana sekarang?" Mau berkelahi. Guru TK menyuruhku segera datang. Katanya dia memukul anak seorang pejabat di kota. Guru TK itu cukup galak dan memarahiku karena tidak tahu cara mendisiplinkan anakku. Aku takut mau akan terluka. Kamu cepat-cepat menyetir, jemput aku dari restoran secepatnya. Apa? Oke, Kak, jangan khawatir. Aku sedang di kota untuk urusan bisnis sekarang, aku akan pergi ke TK untuk mengecek keadaan. Li Yunfei menjawab, dan buru-buru meminta sopir Audi untuk melepaskan kabelnya. Telepon Li Yunfei berdering keras, dan suara saudara perempuannya juga keras, sehingga orang-orang di dekatnya dapat mendengar percakapan mereka. Sekretaris Partai Kabupaten Lin Wei Guo mengerutkan kening, ragu apakah ia harus ikut campur. Ia tidak akan mudah ikut campur jika itu orang biasa, tetapi ia sudah menebak identitas Li Yunfei dan jeram Longhorn yang unik, simbol khasnya di kota Qinglong. Pengemudi itu berkeringat deras, tidak mampu melepaskan kabel yang kusut meskipun sudah mencoba berbagai cara. Ia tampak tidak berpengalaman dan telah mengikatnya menjadi simpul yang sangat kencang. Li Yunfei bingung, karena taman kanak-kanak itu tidak jauh, hanya di seberang gang, jadi mengemudi tidak akan membuat perbedaan. Sayang, mau berkelahi di TK. Kakakku menelepon dan memintaku untuk mengeceknya. Kamu dan kakak Zheng tetap di dalam mobil. Di luar hujan deras, jangan sampai masuk angin.
kata Li Yunfei sambil berlari menyeberang jalan, tidak ingin membuang waktu. Ada payung di dalam mobil. Aku harus mengeceknya. Meskipun mau-mau nakal, dia juga berperilaku baik. Kita tidak bisa membiarkan dia ditindas, kata Yang Yunu sambil keluar dari mobil, membuka payung, dan bergegas mengikuti Li Yunfei. Melihat ini, Zheng Xinya menyadari dia tidak bisa hanya duduk diam. Jadi dia mengeluarkan kunci mobil, mengunci pintu, dan mengikuti. Sekretaris Partai Kabupaten Lin Wei Guo menatap tajam pengemudi itu, kesal dengan keadaannya yang kacau, dan memutuskan untuk ikut serta untuk melihat apa yang sedang terjadi, daripada terjebak dalam kekacauan. Sepertinya Direktur Kantor Komite Partai Kabupaten perlu diganti secepatnya. Dia memanfaatkan statusku sebagai orang luar, memberiku mobil butut dan bahkan sopir pemula. HMPH, dia sudah berhari-hari menjabat dan belum juga menemukan sekretaris yang cocok. Dia jelas bertekad untuk menjebakku. Kudengar keluarga Wu punya anak perempuan yang menjadi wali kota di sini. Aku harus bicara dengannya. Jika aku bisa mengambil alih anggota keluarga Wu yang masih hidup di sini, itu bisa memecahkan kebuntuan. Li Yunfei ini juga perlu diberi perhatian yang cukup. Kudengar wali kota Huang memiliki hubungan dekat dengannya. Saat Lin Wei Guo berjalan, ia dengan cepat memasuki gang. Di pintu masuk gang, terdapat papan bertuliskan Taman Kanak-Kanak Little Sun. Gang itu dipenuhi mural kartun yang lucu. Mendongak, ia bisa melihat pintu masuk taman kanak-kanak, tempat beberapa mobil terparkir. Saat mendekat, ia melihat sebuah BMW X1 berwarna sampanye. Meskipun harganya hanya sekitar 300.000 yuan, mobil itu tetap cukup menarik perhatian di kota miskin dan terpencil ini. Taman kanak-kanak ini kecil, Anda bisa mendengar teriakan dan umpatan dari dalam begitu Anda berdiri di gerbang. Ketika Li Yunfei masuk, ia mendengar teriakan dan makian dari kantor kepala sekolah, serta tangisan Mau-Mau dan Tong-Tong, jadi ia mendorong pintu dan masuk. Melihat ke dalam, ia langsung diliputi amarah, merasa ingin membunuh seseorang. Tong-Tong berlutut di tanah sambil menangis, dengan Mau-Mau melindunginya. Ada dua bekas tangan yang jelas di wajah Mau-Mau. Seorang wanita berusia 30-an, sambil menarik seorang anak laki-laki kecil berpakaian modis, menunjuk hidung Mau-Mau dan mengutuknya. Ketika dia masih belum puas dengan kutukan itu, dia mengangkat tangannya lagi, ingin menamparnya lagi. Direktur Taman Kanak-Kanak Sanli duduk di belakang kantornya, wajahnya tampak acuh tak acuh. Ia sedang berbicara di telepon dengan seseorang, tidak hanya gagal membujuk wanita yang memukulnya, tetapi juga sengaja memalingkan tubuhnya dari kekerasan di depan mejanya. Hentikan! Li Yunfei meraung, bergegas maju dan meraih tangan wanita itu untuk menghentikan tamparan itu. Dasar bajingan, kenapa kau memukul anak kecil? Bagaimana kau bisa menyentuh anak sekecil ini? Apakah orang tuamu meninggal muda? Orang tuamu meninggal muda. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu, seorang pria dewasa? Kenapa kau memukulku? Lepaskan aku, atau aku akan berteriak minta tolong. Oh, begitu? Kau orang tua dari anak yang menindasku ini, kan? Bagaimana kau membesarkan anakmu? Lihat bagaimana dia memukuli anakku, kepalanya benjol besar. Jadi kenapa kalau aku memukulnya? Aku akan memukulmu juga. Wanita parubaya ini berpakaian rapi, mengenakan merek-merek desainer, tetapi dia berbicara seperti wanita cerewet, mengangkat tangan satunya untuk mencakar wajah Li Yunfei. Yang Yunu hanya selangkah lebih lambat dari Li Yunfei. Jadi ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, Li Yunfei melihat semua yang terjadi di dalam. Dia melihat Tong-Tong yang biasanya berperilaku baik berlutut dan menangis sebagai hukuman, dan Mau-Mau dengan dua bekas tamparan di wajahnya, telah ditampar berkali-kali. Bahkan orang yang paling sabar pun akhirnya akan kehilangan kesabarannya. Plak! Plak! Dua tamparan keras terdengar di ruangan itu. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan Li Yunfei pun tidak bisa menahannya. Wanita itu jatuh dengan bunyi gedebuk di bawah meja kepala sekolah yang berjarak 2 meter, mendarat telentang dengan kaki di udara. Dia menjerit 2 kali dan memuntahkan giginya yang besar. Kau sudah dewasa, berani-beraninya kau memukul anakku. Akan kuhajar kau sampai mati hari ini juga. Bangun, kalau kau berani, lawan aku. Bangun. Yang Yunu sangat marah. Dia menyingsingkan lengan bajunya, memancarkan aura dominasi, yang langsung mengintimidasi semua orang di ruangan itu. Li Yunfei baru saja mempertimbangkan untuk bertindak, tetapi ragu-ragu karena pihak lain adalah seorang wanita. Tanpa diduga, Yang Yunu, yang biasanya begitu ramah, tiba-tiba meledak, menamparnya 2 kali dan kemudian terus memukulnya. Bocah yang digendong wanita itu langsung menangis terseduh-seduh, dan kantor kepala sekolah tiba-tiba menjadi ramai. Hentikan! Apa yang kau lakukan? Kenapa kalian berkelahi di kantorku? Apa kau tidak menghormatiku sebagai kepala sekolah? Kepala sekolah San Li akhirnya menyadari apa yang terjadi. Bahkan sebelum menutup telepon, dia melompat dan mulai berteriak, menunjuk Yang Yunu dan berteriak, kau orang tua Luo Mau-Mau? Pantas saja anakmu selalu memukul orang, dia belajar darimu. Tahukah kau siapa yang kau pukul?
Ini Direktur Zhang dari kantor keluarga berencana kota kita, dan suaminya adalah wakil sekretaris Su dari kota ini. Kau akan segera dibawa ke kantor polisi. Setelah berteriak seperti itu, dia memasang ekspresi kesakitan, menggoyangkan pinggulnya, dan menarik Direktur Zhang dari bawah meja yang terjatuh. Jangan tarik aku. Aku tidak akan bangun. Biarkan mereka memukuliku sampai mati. Direktur Zhang baru saja duduk ketika, seolah teringat sesuatu, dia berbaring kembali di tanah dan berguling-guling. Aduh, wajahku. Sakit sekali. Kepalaku pusing. Mereka pasti membuatku gegar otak. Sanli, cepat telepon suamiku, Lao Su, dan suruh dia segera menelepon kantor polisi. Katakan pada mereka aku akan dipukuli sampai mati. Baik, baik, Direktur Zhang, jangan khawatir, saya akan segera menelepon sekretaris Su. Sanli berkata sambil sibuk mencari nomor Su Zenggang di ponselnya. Mau-mau akhirnya bisa bernapas lega dan langsung memeluk kaki Liun Fei, menangis tersedu-sedu. Paman, wanita ini memukulku beberapa kali, dan mulutku berdarah. Kepala sekolah San bahkan menyuruh Tong Tong berlutut sebagai hukuman. Ketika aku menolak, mereka memukul dan memarahiku. Wah, mereka menindasku. Aku tidak mau sekolah di sini lagi. Aku ingin pulang. Aku rindu ibuku. Yang Yunu membantu Tong Tong berdiri dari tanah dan melihat beberapa jejak kaki berlumpur di tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia telah ditendang beberapa kali. Bibi, mereka memukulku. Kaki Tong Tong mati rasa karena berlutut, dan dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Yang Yunu, meratap dan menangis, air mata mengalir di wajahnya. Luo Xiaohu menindasku, menarik rambutku, dan mau-mau membantuku dengan mendorongnya, menyebabkan kepalanya membentur pintu. Luo Xiaohu kemudian memberitahu guru, kepala sekolah, dan bahkan menelepon ibunya. Mereka semua memukuli kami bersama-sama. Wah! Ibu Luo Xiaohu sangat galak, dia bilang akan memukuli kami sampai mati, dan dia juga akan memukuli orang tuaku sampai mati. Bibi, aku takut, bisakah kita tidak datang ke sekolah lagi? Beraninya dia. Hidung Yang Yunu terasa perih karena air mata, dan dia marah sekaligus geram. Dia menatap tajam wanita yang tergeletak di tanah sambil mengamuk dan berkata, hari ini, bibimu akan membelamu. Aku akan menghajarnya sampai babak belur terlebih dahulu. Paling buruk, kita tidak akan bersekolah di sini lagi. Aku akan meminta pamanmu membuka taman kanak-kanak baru, dan tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Direktur San Liwan tampak sedang menelepon. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, ia menyerahkan telepon kepada wanita yang tergeletak di tanah. Begitu wanita itu menerima telepon, ia berteriak dengan suara terisak-isak, Pak Su, segera hubungi kantor polisi. Saya hampir dipukuli sampai mati, dan putra saya Xiaohu juga terluka parah. Jika Anda tidak segera datang, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tanpa ragu, Yang Yunu bergegas maju dan menendang telepon dari tangannya, sambil berteriak, kau ingin mati? Akan kukabulkan keinginanmu. Kau sudah memukuli keponakanku seperti ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Jangan sebut-sebut suamimu adalah sekretaris partai kota, bahkan jika sekretaris partai kabupaten datang, itu tidak akan berhasil. Sekretaris partai kabupaten Lin Wei Guo berdiri di pintu masuk, dengan canggung menyentuh hidungnya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa konflik sepanas itu bisa meletus di taman kanak-kanak kecil. Jika dia tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa tempat yang seharusnya paling murni taman kanak-kanak bisa lebih kompleks daripada dunia luar. Kepala sekolah menyukai seorang pejabat, yang kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Pejabat ini bukan sembarang orang. Dia adalah orang terkaya di kota, kaya dan keras kepala, dengan koneksi yang konon sangat kuat. Dan sekarang, wanita ini telah mengusik sarang lebah, namun tetap tidak menyadarinya. Li Yunfei, sambil memegang mau-mau, dengan cepat menarik Yang Yunu kembali, mencegahnya menyerang lagi. Dia tidak takut melukai wanita yang tergeletak di tanah, melainkan khawatir wanita itu akan terlalu marah dan membahayakan bayi yang belum lahir. Zheng Xinyan berjalan mendekat dengan marah dan berkata dengan geram, Saudara Li, haruskah aku mengurus perempuan cerewet ini? Aku akan menggunakan metode kultivasi spiritual, dan bahkan polisi pun tidak akan bisa membedakannya. Aku akan membuatnya menderita seumur hidupnya, dan dia tidak akan menemukan kelegaan sampai detik terakhir hidupnya. Jangan ikut campur dalam perselisihan biasa. Li Yunfei menetapkan nada untuk masalah ini, mencegah para kultivator spiritual untuk dengan mudah ikut campur dalam perselisihan antara orang biasa. Zheng Xinyan menghela napas menyesal, melangkah mundur ke pintu, mengeluarkan sebatang rokok, memasukkannya ke mulutnya, dan menawarkannya kepada Lin Wei Guo, sambil berkata, apa? Kau juga datang untuk menonton pertunjukan? Apa kau tidak mau makan? Lin Wei Guo mengambil rokoknya tetapi menyelipkannya di belakang telinga, menunjuk ke papan tanda taman kanak-kanak untuk menunjukkan bahwa merokok dilarang di sana, dan berkata, sopir saya yang ceroboh belum melepaskan kabelnya. Sangat menjengkelkan melihatnya, jadi saya pikir saya akan datang dan melihat-lihat. Mungkin saya bisa sedikit membantu.
Zheng Xinyan mengamati pria itu dari atas ke bawah, terkekeh, dan berkata, kau terlihat begitu berwibawa, tetapi bahkan dalam perkelahian pun, kau tidak akan berguna. Sopirmu bilang kau bos yang datang untuk memeriksa proyek investasi, tetapi dilihat dari penampilanmu, kau memiliki aura pejabat. Kau seharusnya seorang pejabat, dan bukan pejabat rendahan. Namun, keberuntunganmu di dunia pemerintahan baru-baru ini memburuk, dan kau belum mengembangkan otoritas resmi barumu, jadi posisimu mungkin tidak terlalu stabil. Jika kau benar-benar ingin membantu saudara Li, ketika suami wanita ini datang, jika dia meminta polisi untuk menangkapnya, ungkapkan saja identitasmu dan mohonkan ampunan untuknya. Itu akan menjadi cara terbaik untuk membalas budinya. Jantung Lin Weiguo berdebar kencang. Ia menatap Zheng Xinyan dengan heran, bertanya-tanya apakah ia telah bertemu dengan seorang ahli atau apakah pihak lain sudah mengetahui identitasnya. Tepat ketika ia hendak menjajaki kemungkinan dengan beberapa kata, ia mendengar suara decitan rem dari gerbang taman kanak-kanak. Wakil Sekretaris Su Zhenggang bergegas masuk sambil berteriak, bersama beberapa polisi. Di mana dia? Siapa yang memukul istriku? Maju. Apa kau mencoba memberontak? Bawa dia ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mata Su Zhenggang berkaca-kaca, dan suasana hatinya sedang buruk. Begitu mendengar bahwa istri dan anak-anaknya telah dipukuli, dia langsung menarik beberapa polisi dan bergegas ke sana. Dia bahkan secara paksa menyeret kepala stasiun, Zhang Baoliang, ikut bersamanya. Wakil Sekretaris Su, sungguh pertunjukan kekuasaan yang kau miliki. Li Yunfei berjalan keluar dengan wajah muram, menggendong Mau Mau, dan berkata dengan ekspresi tidak ramah, keponakan saya dipukuli oleh istri Anda, lalu dia berbalik dan menyerang Anda, dan Anda hanya menutup mata, bahkan tidak bertanya apa yang terjadi, dan menangkapnya untuk diinterogasi? Siapa yang memberi Anda hak untuk menangkap orang? Siapa yang berani menangkapnya? Li Yunfei hampir saja meraung saat mengucapkan kalimat terakhir, dan semua orang bisa melihat bahwa dia hampir meledak. Direktur Zhang Baoliang segera maju untuk membersihkan namanya dari segala kesalahan, dengan cemas menjelaskan, Saudara Li, apa yang terjadi? Saya bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum Sekretaris Su menyeret saya ke sini. Siapa yang memukul keponakan kita? Katakan padaku. Zhang Baoliang tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia naik ke tampuk kekuasaan dengan mengikuti koneksi mantan direktur dan Li Yunfei. Adapun Wakil Sekretaris Su, maaf untuk saat ini. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyinggung Li Yunfei, seperti yang telah diperintahkan oleh mantan direktur kepadanya. Siapa yang kau hina? Wajah Su Zhenggang memerah karena marah. Ia merasa Li Yunfei tidak menghormatinya sebagai wakil sekretaris, dan ia meraung lebih marah lagi. Jadi kaulah yang memukuli istri dan anak-anakku. Kau hanya punya sedikit uang, bukan? Aku, Su, tidak peduli. Jika kau tidak memberi penjelasan hari ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan jika kau punya koneksi yang hebat, aku tidak takut. Persetan dengan ibumu. Aku mengutukmu, lalu kenapa? Li Yunfei sangat marah. Dia tidak akan merendahkan diri ke level seorang wanita. Itu prinsipnya, tetapi jika seorang pria dewasa seperti dia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri, maka dia menyesal. Dia menamparnya 2 kali, lalu menendangnya beberapa meter jauhnya, membuatnya berguling-guling di tanah berlumpur. Beberapa polisi gemetar ketakutan, terlalu takut untuk bergerak. Kepala polisi Zhang Baoliang langsung berkeringat dingin, karena tahu dia tidak akan pernah terlibat dalam masalah ini, bahkan jika itu berarti nyawanya. Saat itu juga, dia menyaksikan sifat Li Yunfei yang mendominasi, yang semakin memperkuat tekadnya. Dia terus menundukkan pandangannya, diam tak bergerak, tidak berani bergerak, dan bahkan tidak melirik wakil sekretaris Su yang mengerang kesakitan tergeletak di tanah. Dia menendangnya hingga jatuh ke tanah, tetapi itu belum berakhir. Li Yunfei menerjang maju, menendang dan mengumpat, buka mata anjingmu dan lihat berapa banyak bekas tamparan di wajah keponakanku. Orang dewasa seharusnya tidak ikut campur dalam pertengkaran anak-anak, tetapi kau tidak tahu malu. Orang dewasa bahkan memukul anak-anak, dan kau masih berani mengkritikku? Kau pikir kau hebat karena kau wakil sekretaris? Saat aku menghormatimu, kau adalah sekretaris. Saat aku memukulmu, kau hanyalah tumpukan kotoran anjing. Li Yunfei memukuli Su Zhenggang dengan keras, yang membuat wanita yang masih mengamuk itu ketakutan, dan juga membuat kepala sekolah TK, San Li, berteriak dengan suara melengking, berhenti. Apa kau tahu siapa yang kau pukul? Dia wakil sekretaris Su dari kota kita. Dia seorang pejabat. Kau tamat. Polisi, untuk apa kalian berdiri di sana? Tangkap orang yang memukuli orang sekarang juga. Direktur Zhang Baoliang menatap San Li dengan dingin. Sangat jijik dengan wanita yang tidak tahu apa-apa ini. Dia terlalu sibuk berusaha melarikan diri sehingga tidak berani menarik Li Yunfei pergi. Dia mengenali wanita itu. Dia adalah menantu perempuan kepala sekolah Liu dari sekolah menengah di kota itu. Biasanya mereka saling menyapa ketika bertemu, tetapi hari ini dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pak Su,
Berani-beraninya kau memukul Pak Su? Pak Suku adalah wakil sekretaris. Memukul pejabat itu melanggar hukum. Sang Baoliang, apa kau bodoh? Kenapa kau tidak menangkap petani yang memukulku? Apa kau masih ingin menjadi kepala polisi? Wanita itu berhenti membuat keributan, bangkit dari tanah, dan bergegas ke halaman. Dia berteriak kepada polisi beberapa kali, tetapi ketika dia melihat Sang Baoliang mengabaikannya, dia akhirnya mengerti sesuatu dan sepertinya menyadari bahwa Li Yunfei bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dengan bunyi gedebuk, wanita itu berlutut dan bersujud di lumpur, sambil berteriak, hentikan memukulnya. Jika kalian terus memukulnya, seseorang akan mati. Aku salah hari ini. Seharusnya aku tidak memukul anakmu. Aku tidak sopan, aku dibutakan oleh keserakahan. Jika kalian ingin memukul seseorang, pukul aku, bukan suamiku, Tuan Su. Dia baru saja datang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Anaknya juga berlari keluar dan menerjang Su Zenggang. Menangis terseduh-seduh, tampak semakin menyedihkan. Meskipun bocah ini menyebalkan, dia tetaplah seorang anak kecil. Dan Li Yunfei tidak tega memukulnya. Tidak ingin secara tidak sengaja melukai anak itu. Jika dia memukul anak itu, apa bedanya dia dengan wanita yang tergeletak di tanah? Wakil Sekretaris Su, apa kau dengar itu? Apa kau dengar apa yang dikatakan istrimu? Kau tidak berhak bicara tanpa penyelidikan. Apakah kau pernah mengikuti kursus di sekolah partai? Atau kau sudah terbiasa menjadi pejabat sehingga kau berpikir petani biasa mudah ditindas? Aku akan menghajarmu hari ini, dan kau seharusnya berterima kasih padaku. Kalau tidak kau tidak akan menyadari kesalahanmu, kan? Li Yunfei menggunakan kakinya untuk mengangkat dagu Su Zenggang dan bertanya dengan dingin. Ya, aku tahu aku salah. Su Zenggang menahan rasa sakit dan mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Dia akhirnya mengerti bahwa orang bijak tidak bertarung ketika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Li Yunfei ini terlalu sombong, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Namun, dia tidak mengerti mengapa Li Yunfei, yang dilihatnya di rumah sakit siang itu, mencoba merawatnya dan sepertinya berusaha mengambil hati dirinya. Tetapi dia dengan santai menolaknya. Bagaimana mungkin Li Yunfei berani memukulinya hanya beberapa jam kemudian? Perubahannya terlalu drastis. Terlebih lagi, para petugas polisi yang dipanggilnya, termasuk kepala kantor polisi Zhang Baoliang, terlalu takut untuk menyentuhnya. Situasi ini mengerikan. Tampaknya rumor itu benar. Naiknya Zhang Baoliang ke tampuk kekuasaan memang tidak terlepas dari Li Yunfei. HMPH, kau cukup pintar untuk tahu tempatmu. Kemarahan Li Yunfei sepertinya belum mereda. Dia berbalik dan melirik wanita di tanah itu. Dia pernah mendengar bahwa wanita itu adalah wakil direktur kantor keluarga berencana, dan hanya ini yang mampu dilakukannya. Dia mengamuk ketika ingin membuat masalah, lalu berlutut dan memohon ampun ketika ketakutan. Kudengar kepala sekolah TK Sanli terlibat dalam pemukulan anakku. Li Yunfei mencibir saat melihatnya mengangguk. Baiklah, tampar Sanli 10 kali, dan kita anggap impas hari ini. Kalau tidak, jika aku sedang bad mood suatu hari nanti, aku mungkin akan pergi ke rumahmu dan menghajarmu habis-habisan. Tanpa ragu, wanita yang tergeletak di tanah itu melompat dan menerkam Sanli. Sanli, kepala sekolah TK, sudah ketakutan dan sepertinya tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bahkan keluarga Su, wakil sekretaris, tidak mampu menyinggung Li Yunfei, apalagi dirinya sendiri. Direktur Zhang, tolong jangan pukul saya. Saya hanya bermaksud baik. Saya hanya mencoba membantu Anda membalas dendam. Itulah sebabnya saya membiarkan Anda memukul anak mereka. Aduh. Sanli tidak berani melawan. Dia tidak bisa menghindar atau mengelak, dan dia ditampar 10 kali berturut-turut seperti petasan. Wajahnya bengkak karena tamparan itu, lalu dia mulai menangis, terisak dan meratap kesakitan. Sekretaris Partai Kabupaten Lin Weiguo tetap diam, mengamati situasi. Melihat bahwa kedua belah pihak telah melampiaskan amarah mereka, dia mendekati Li Yunfei dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Li, apakah Anda puas? Bukankah masalah ini seharusnya sudah selesai? Li Yunfei meliriknya dan menghela napas. Biasanya aku bukan tipe orang yang suka berkelahi, tapi melihat anak itu dipukuli membuatku kehilangan kesabaran. Aku minta maaf karena membuatmu tertawa. Perkelahian anak-anak itu bisa dihentikan, tetapi TK ini memiliki masalah serius. Kurasa perlu diselidiki. Kepala sekolahnya jelas tidak kompeten. Jika kita tidak bisa menggantinya, sebaiknya kita tutup saja dan berinvestasi untuk membangun yang baru. Adapun wakil sekretaris Su dan wakil direktur Zhang, perilaku mereka yang otoriter dan tidak masuk akal, bahkan memukuli anak-anak, benar-benar tidak tahu malu. Komisi Inspeksi Disiplin juga harus menyelidiki mereka. Lin Weiguo tertawa terbahak-bahak, haha. Apakah ini yang kau sebut akhir dari sebuah pertarungan? Kau tampaknya tidak kenal ampun bahkan ketika kau benar. Jika kau ingin menyelidiki taman kanak-kanak itu, cari saja kepala desa. Adapun penyelidikan terhadap kedua pejabat ini, kecuali kau bisa membujuk Komisi Inspeksi Disiplin Kabupaten, aku tidak memiliki kemampuan itu. Su Zenggang langsung terkejut begitu tiba.
Sebelum sempat melihat orang-orang di sebelahnya, ia mendengar suara Lin Weiguo dan langsung mengenalinya. Ia mendongak dan langsung ketakutan. Bukankah ini sekretaris partai kabupaten yang baru diangkat? Ia pernah mendengar Lin Weiguo berbicara seharian penuh di rapat kader tingkat kabupaten beberapa hari yang lalu. Dan Lin Weiguo duduk di barisan depan. Ia sangat mengenalinya. Terlepas dari seberapa besar perlawanan yang dihadapi Lin Weiguo dari pejabat setempat setelah hanya beberapa hari menjabat, ia pasti memiliki pendukung yang sangat kuat untuk mengamankan posisi ini. Seseorang yang tidak mungkin disinggung oleh seorang wakil sekretaris komite kota. Ia tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan antara wali kota dan sekretaris partai kota justru karena takut menyinggung seseorang. Sekarang, ia telah menyinggung Li Yunfei dan kehilangan muka di hadapan sekretaris partai kabupaten. Terlepas dari apakah ia memiliki masalah atau tidak, begitu Komisi Inspeksi Disiplin melakukan penyelidikan, karirnya pada dasarnya akan berakhir. Sekretaris Lin, ada apa Anda kemari? Ini. Su Zenggang gemetar karena malu, tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin mengeluh bahwa Li Yunfei, si bandit dan pengganggu itu, terlalu sombong. Tetapi setelah memikirkannya dengan saksama, ia menyadari bahwa istrinya telah melakukan kesalahan hari ini, memukul anak orang lain, dan itu tidak benar. Ini urusan pribadimu, dan aku tidak mau berkomentar, kata Lin Weiguo dingin sambil melambaikan tangannya. Namun, sebagai seorang kader negara, kau seharusnya bertindak jujur dan bersikap tegak. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi seorang kader jika kau bahkan bisa memukuli anak seseorang yang baru berusia beberapa tahun? Jaga keluargamu. Sebaiknya kau bersikap baik. Aku. Su Zenggang hampir menangis. Melihat istrinya mencoba merayu sekretaris Lin lagi, seolah-olah memohon padanya, ia langsung marah. Wanita boros ini, tidak semua orang akan tertipu oleh aktingnya. Jika ia membuat sekretaris Lin marah, bukankah keadaan akan menjadi lebih buruk? Ia meraih istrinya, mengangkat tangannya dan menamparnya, mengumpat, ini semua perbuatanmu. Kau hampir membunuhku. Tepat saat itu, saudara perempuan dan ipar Li Yunfei tiba, diikuti oleh ayah Tong Tong, yang masih mengenakan pakaian kerja peternakan ayamnya. Kelompok itu bergegas masuk ke halaman, tampak cemas, dan langsung bingung dengan pemandangan di dalam. Kepala peternakan, San Li, wajahnya bengkak dan menangis sambil menelepon, sepertinya mengeluh kepada seseorang. Su Zenggang mengangkat tangannya, memukuli istrinya Li Yunfei dan Yang Yunu masing-masing menggendong seorang anak. Wajah mereka tenang, tampaknya telah melampiaskan amarah mereka dan merasa sedikit lebih baik. Fua, apa yang terjadi? Li Qinghe merasa sedih melihat dua bekas merah di wajah putranya. Dengan air mata berlinang, dia melirik pemandangan yang kacau itu, merasa agak bingung. Ini bukan masalah serius, hanya perkelahian antar anak. Orang tua yang lain ikut campur, dan kepala sekolah memihak pihak lain. UNU dan aku sudah menegurnya. Anak itu yang dirugikan, tapi aku sudah membalasnya. Jadi tolong jangan membuat keributan lagi. Wali Kota Wu ada di sini bersama beberapa orang. Kami sudah menyerahkannya ke pemerintah. Mereka akan memberi kami penjelasan. Li Yunfei membisikkan beberapa kata kepada adiknya, tetapi adiknya jelas tidak mendengarkan. Begitu mau melihat ibunya, dia langsung berlari ke pelukan ibunya dan menangis lagi, sambil berlinang air mata menuduh kepala sekolah melakukan perilaku buruk. Ketika Tong Tong melihat ayahnya, Li Qingmu, dia langsung menangis, dan taman kanak-kanak yang tadinya tenang, kembali riuh. Wali Kota Wu tiba setelah menerima kabar tersebut, jadi dia pasti mengetahui situasinya. Begitu masuk, dia menyapa Sekretaris Lin. Sekretaris Lin menyuruhnya untuk menangani masalah di sini dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Su Zenggang segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika melihat Wali Kota Wu tiba. Jika dia tidak mengambil keputusan hari ini, dia khawatir dia akan berada dalam bahaya. Maka, sambil menggertakkan giginya, ia berlari dan tanpa malu-malu mengakui kesalahannya Wali Kota Wu. Ini semua kesalahan anggota keluarga saya hari ini. Ini juga kesalahan saya karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Mohon tangani ini sesuai kebijaksanaan Anda, dan pastikan dia mendapat pelajaran. Setelah Anda selesai di sini, saya akan datang ke kantor Anda untuk meminta maaf secara langsung dan memberi Anda penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi. Wu Xiaoyu mengangkat alisnya, secercah kegembiraan terpancar di matanya, tetapi dia sangat bingung. Kritik diri? Laporan tentang apa yang terjadi? Apakah ini berarti dia ingin menyerah? Dia telah mencoba segalanya untuk memenangkan hatinya sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi padanya hari ini? Dia tiba-tiba menyerah atas inisiatifnya sendiri. Dengan Wali Kota Wu yang menangani masalah taman kanak-kanak, Li Yunfei merasa relatif tenang. Tepat saat dia hendak keluar, Liu Dengke, kepala sekolah menengah, bergegas menghampirinya dengan skuter listriknya. Setelah melihat Li Yunfei dari jauh, dia meminta maaf, mengatakan bahwa dia telah gagal dalam mendidik anaknya dan bahwa menantunya, San Li, telah membuat masalah. Dia menyuruh Li Yunfei untuk bermurah hati dan tidak merendahkan diri ke level seorang wanita.
Kepala sekolah Liu begitu sopan kepada Li Yunfei bukan karena Li Yunfei kaya, atau karena Li Yunfei memiliki latar belakang yang berpengaruh, tetapi karena ia pernah mengamankan dana pengentasan kemiskinan hingga 10 juta yuan, yang menentukan kelangsungan ekonomi sekolah. Ketika ada siswa miskin, kepala sekolah Liu akan membuat daftar setelah penyaringan awal dan menyerahkannya kepada Li Yunfei. Tetapi keputusan akhir tentang pendanaan tetap berada di tangan Li Yunfei. Dengan bertambahnya jumlah siswa yang datang ke sekolah, kepala sekolah Liu berani menaikkan sedikit biaya sekolah dan biaya lainnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia serakah atau tidak, tetapi hal itu jelas meningkatkan gaji dan tunjangan guru. Selain itu, dengan beberapa dana renovasi yang dialokasikan untuk sekolah oleh Li Yunfei, ruang kelas dan asrama yang berbahaya juga direnovasi sepenuhnya. Di mata kepala sekolah Liu, Li Yunfei adalah sumber pendapatan utama sekolah mereka. Mereka harus menjilatnya. Dia sangat ketakutan ketika mendengar bahwa menantunya telah membiarkan wakil direktur Zhang dari kantor keluarga berencana memukul anak Li Yunfei. Namun, dia juga bingung. Dia mendengar Li Yunfei baru saja menikah. Dari mana anak itu berasal? Jika dia tahu anak itu berada di taman kanak-kanak menantunya, ini tidak akan pernah terjadi. Dia pasti akan merawatnya dengan lebih baik. Bukan kau yang membuat masalah, tapi kau sudah kehilangan rasa sopan santun. Kepala sekolah TK macam apa kau ini? Masalah ini sedang ditangani oleh pemerintah kota. Jangan coba-coba memohon padaku, itu sia-sia. Hari ini, Li Yunfei tidak memberi muka kepada siapapun, menjawab dengan dingin sebelum memimpin anak buahnya keluar. Kepala sekolah Liu menepuk pahanya karena frustrasi dan mengendarai skuter listriknya ke taman kanak-kanak. Dia melihat wakil sekretaris Su dan keluarga wakil direktur Zhang berlumuran lumpur, wajah mereka memar dan bengkak. Baru saat itulah dia benar-benar memahami sifat otoriter Li Yunfei. Ini seorang pejabat. Biasanya, penduduk desa akan menghindari pejabat sama sekali, tidak ingin terlibat. Namun di sini dia, berani menyentuh mereka, kepercayaannya sungguh mencengangkan. Menantu perempuannya, San Li, juga berlumuran darah di mulutnya, tetapi kepala sekolah Liu sama sekali tidak merasa kasihan. Sebaliknya, ia merasa San Li belum cukup menderita. Wanita bodoh ini, yang tidak punya pilihan selain memprovokasi Li Yunfei, apakah ia berpikir orang terkaya di kota Qinglong adalah seseorang yang bisa dianggap remeh? Ketika ia menikah, bahkan wali kota datang ke rumahnya untuk memberi selamat. Apakah ia berpikir ia hanyalah penduduk desa biasa? San Li hendak mengadu kepada ayah mertuanya ketika kepala sekolah Liu menunjuknya dan memarahinya. Menyebutnya jahat, mengatakan bahwa dia sudah sombong di rumah dan berperilaku buruk di taman kanak-kanak, berani membiarkan orang tua orang lain memukul anaknya, dan bahwa dia sama sekali tidak punya hati nurani. Dia menyuruhnya untuk tidak pulang malam ini dan kembali ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri selama beberapa hari. Wakil sekretaris Su Zenggang dan istrinya merasa malu. Meskipun jelas itu teguran kepada San Li, kedengarannya seperti teguran kepada mereka berdua. Aku sudah tahu Li Yunfei itu kuat sebelumnya, tapi aku tidak menyangka dia sekuat ini. Para pejabat pemerintah takut padanya karena mereka takut akan kekuatan yang dimilikinya. Bahkan kepala sekolah Liu, yang memiliki reputasi baik, pun takut padanya. Ini membuat kita berpikir tentang alasannya. Dia biasanya menghindari berurusan dengan Li Yunfei karena takut mendapat masalah. Saat pertama kali tiba, tanpa menyadari situasinya, dia buru-buru mengumpat Li Yunfei, dan sekarang, Li Yunfei telah memukulinya. Dan dia diharapkan untuk meminta maaf setelahnya? Sungguh kebetulan. Sekretaris Partai Kabupaten datang bersamanya dan bahkan mengatakan akan meminta komisi inspeksi disiplin untuk menyelidikinya. Meskipun dia merasa tidak melakukan kesalahan serius, tidak ada pejabat yang kebal terhadap komisi inspeksi disiplin. Sekarang, semua kekhawatirannya lenyap. Dia hanya ingin berada di bawah perlindungan wali kota Wu dan lolos dari cobaan ini. Mungkin aku baik-baik saja, tetapi posisi istriku sebagai wakil direktur kantor keluarga berencana mungkin terancam. Dia berani mengendarai BMW di kota karena keluarganya kaya dan menjalankan bisnis. Banyak orang iri padanya. Sekarang setelah sesuatu terjadi, selama ada penyelidikan, tidak peduli siapa pemilik mobilnya, orang pasti akan membicarakannya dengan buruk. Aku hanya berharap itu tidak akan melibatkan posisiku. Wali kota Wu, Anda harus membantu saya kali ini. Wanita bodoh ini telah menghancurkan saya. Dia sudah sangat mendominasi di rumah, tetapi siapa sangka dia akan menyentuh anak semuda beberapa tahun. Organisasi harus menanganinya sesuai keinginan mereka, dan saya akan sepenuhnya patuh. Pikiran Su Zenggang kacau, kecerdikannya yang biasa telah hilang, dan yang dia inginkan hanyalah meredakan situasi. Wu Xiaoyu mengerutkan kening, tidak yakin dengan nasib Su Zenggang. Setelah berpikir sejenak, dia memberikan beberapa nasihat sutua. Aku cukup mengenal karaktermu, dan aku bisa membantumu membujuk Li Yunfei. Tapi berurusan dengan sekretaris Lin tidak semudah itu. Dia baru saja menjabat, dan kita belum mengenalnya dengan baik. Seperti kata pepatah, sapu baru menyapu bersih, dan tidak akan baik jika mengenai kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku baru saja melihat sekretaris Lin datang bersama Li Yunfei.
Kau dan Li Yunfei adalah teman sekelas. Mengapa kau tidak pergi dan mencari tahu apa yang terjadi padaku? Jika ada kesempatan untuk perubahan, aku akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa. Su Zenggang putus asa dan tidak peduli dengan menjaga harga diri. Istrinya terlalu takut untuk berbicara, karena tahu dia telah membuat masalah hari ini. Dia tidak peduli dengan posisinya sebagai wakil direktur kantor keluarga berencana, tetapi dia tidak mampu kehilangan posisi suaminya. Mengapa orang-orang begitu menghargainya? Membiarkannya menggunakan BMW mereka kapanpun dia mau? Bukankah itu karena suaminya memiliki potensi dan bisa naik ke posisi yang lebih tinggi di masa depan? Ya, Wali Kota Wu, tolong bantu suami saya, Tuan Su. Selama Li Yunfei bersedia membebaskan kami, saya bersedia bersujud dan berlutut untuknya. Tambah Wakil Direktur Zhang. Wali Kota Wu juga ingin mengikuti Sekretaris Lin. Saat ini, dia sangat membutuhkan dukungan dari atasan. Jika tidak, dia tidak akan bisa keluar dari kesulitan ini. Krisis besar telah menimpa keluarganya, dan tidak ada yang bisa membantunya. Dia harus membebaskan diri dari kesulitan ini sendiri. Dan di sini, Wali Kota Wu menunjuk ke taman kanak-kanak, tanpa merasa tidak nyaman dengan tempat itu. Asisten Chu bisa menangani semuanya di sini. Saya akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan, jadi jangan khawatir. Ngomong-ngomong, Pak Zhao, Direktur Kantor Kota, sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, yang telah mengganggu pekerjaan kantor. Bagaimana kalau Asisten Chu mengambil alih posisi Pak Zhao? Lagi pula, Asisten Chu juga wakil direktur kantor. Karena sudah memutuskan untuk menyatakan kesetiaannya, Su Zenggang langsung mengerahkan seluruh dukungannya. Oh, mata Wali Kota Wu berbinar, dan dia tersenyum. Direktur Zhao itu orangnya sekretaris Tang. Jika kita mencopotnya dari jabatannya, kita mungkin harus mengadakan pemungutan suara di komite kota. Wali kota, jangan khawatir, Asisten Chu sangat cakap dan pasti mampu menangani pekerjaan ini. Su Zenggang tahu bahwa kelompok Wali Kota Wu sudah cukup kuat, dan dengan suaranya serta anggota komite propaganda yang memiliki hubungan baik dengannya, mereka pasti mampu mengalahkan faksi Sekretaris Tang dengan selisih yang besar. Sekarang setelah Li Yunfei mengetahui identitas Lin Weiguo, dia tidak bisa membiarkan pria itu mencari tempat makan sendirian. Sambil berjalan menuju mobilnya, dia memberikan undangan, memintanya untuk datang ke Li Jiashai untuk memeriksa perkembangan proyek agrowisata. Tentu saja, yang terpenting, akan ada makanan enak untuk mengisi perutnya. Lin Weiguo diam-diam pergi ke pedesaan hari ini untuk menyelidiki mengapa proyek agrowisata di Li Jiashai terhenti. Menurut umpan balik dari kabupaten, proyek tersebut memiliki potensi besar dan telah menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, sehingga sayang jika dihentikan. Dia dengan senang hati menerima undangan Li Yunfei. Sebelum menjadi sekretaris di sini, dia telah melakukan riset, dan Li Yunfei adalah nama yang sering disebut-sebut banyak orang. Nama yang selama ini dia perhatikan dengan saksama. Li Yunfei dan Lin Weiguo mengobrol dengan ramah dan menikmati percakapan yang menyenangkan. Sementara yang lain tidak bisa berkata apa-apa dan hanya mendengarkan dengan tenang. Li Qinghe cukup bangga. Melihat adik laki-lakinya, dia bahkan bisa berbicara dengan sekretaris partai tingkat kabupaten. Ketika putranya, Mau, diintimidasi, sebelum dia tiba, adik laki-lakinya sudah mengurusnya untuknya. Memukuli wakil sekretaris sebegitu parah sehingga Su bahkan tidak bisa marah. Dia mendengar bahwa kepala sekolah taman kanak-kanak juga akan dicopot dari jabatannya. Di daerah pedesaan, ini biasanya sudah cukup. Pemukulan sudah terjadi. Jika Anda memprovokasi orang tersebut lebih jauh, penduduk desa lainnya akan menyebut Anda kejam. Jadi, meskipun anak itu dipukul, orang lain dipukul dengan lebih parah, dan amarah mereka akhirnya tersalurkan. Sopir Lin Weiguo yang ceroboh akhirnya berhasil melepaskan kabel tersebut, tetapi Lin Weiguo pergi dengan mobil Li Yunfei, meninggalkan sopir untuk menunggu di sini sampai mekanik tiba. Sebelum berangkat, Li Yunfei menelepon Chef Li dan memintanya untuk menyiapkan beberapa hidangan lezat untuk tamu yang akan datang makan malam. Di dalam mobil, Zheng Xinyan tidak menunjukkan rasa takut yang besar kepada sekretaris partai kabupaten, dan juga tidak terlalu menghormatinya. Ia masih terkekeh dengan gaya khasnya dari dunia Jianghu, sambil berkata, sudah kubilang, kau seorang pejabat. Aku tidak menyangka kau adalah sekretaris partai kabupaten. Kau bos di kabupaten ini, jadi kenapa kau tidak berhak mengambil keputusan? Lin Weiguo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hal-hal di birokrasi sangat rumit. Bukan berarti siapapun yang berpangkat tertinggi adalah bosnya. Jika begitu, tidak akan ada begitu banyak intrik dan transaksi gelap. Ketika ada perselisihan, Anda hanya perlu menunjukkan posisi resmi Anda. Saya sekretaris partai kabupaten, dan Anda kepala kabupaten, jadi Anda harus mendengarkan saya. Li Yunfei tertawa dan berkata, dia hanyalah peramal dan ahli Feng Shui yang berkeliling. Sekretaris Lin, jangan anggap dia serius. Dunia birokrasi memiliki aturan dan ketentuannya sendiri, dan dunia bawah juga memiliki aturannya sendiri. Ini adalah dua hal yang sama sekali tidak berhubungan, jadi jangan bicara omong kosong. Bukan begitu caranya.
Balas Zheng Xinyan. Banyak pejabat sering meminta kami untuk memeriksa Feng Shui mereka. Jika Feng Shui-nya bagus, mendapatkan promosi dan menghasilkan uang itu mudah. Oke, saya hanya ingin menunjukkan fakta bahwa keduanya saling memengaruhi. Saya adalah ahli Feng Shui sejati, bukan penipu. Lin Weiguo cukup tertarik pada Zheng Xinyan, sang ahli Feng Shui, tetapi terlalu banyak orang di dalam bus untuk membicarakan hal itu. Melihat keluar jendela, ia melihat pemandangan indah pegunungan dan sungai, serta bunga-bunga yang bermekaran, yang membuatnya gembira. Ketika mereka hampir sampai di Lijiashai, Li Yunfei menerima telepon dari wali kota Wu. Setelah bertukar beberapa patah kata, dia meminta instruksi kepada Lin Weiguo, mengatakan bahwa wali kota Wu telah menyelesaikan perselisihan taman kanak-kanak dan ingin melapor kepada sekretaris Lin secara langsung, menanyakan apakah itu memungkinkan baginya. Lin Weiguo mengangguk sambil tersenyum. Dia berada di wilayah kekuasaan Li Yunfei, dan pihak lain mentraktirnya, jadi dia tidak bisa menolak. Selain itu, dia juga ingin membuat terobosan di kabupaten tersebut, dan kota Qinglong adalah titik awal yang sangat baik. Yang Yunu sedang hamil dan kembali ke villa untuk beristirahat. Li Qingmu harus kembali bekerja di peternakan ayam, dan dia merasa lebih tenang menitipkan putrinya, Tong Tong, kepada Li Qinghe. Ketika mereka tiba di Qingheju, Chef Li telah menyiapkan beberapa hidangan andalannya. Melihat Li Yunfei tiba bersama rombongannya, ia pertama-tama menyapa mereka, dan kemudian, setelah melihat Zheng Xinyan, dengan gembira berseru, "Tuan." Keterampilan memasak Chef Li meningkat pesat, mendapatkan pujian yang luar biasa dari para pengunjung, dan bahkan ayahnya pun sangat iri. Zheng Xinyan, dengan sikap angkuh, mendengus setuju, lalu berkata kepada sekretaris Lin, "Hari ini tidak ada waktu, jadi cobalah masakan muridku dulu. Keterampilannya sangat bagus, jadi tidak apa-apa. Jika Anda tidak pergi hari ini, saya akan memasak beberapa hidangan lezat untuk Anda malam ini, dijamin tak terlupakan. Resep rahasia keluarga saya adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak beruntung bisa mencicipinya." Li Yunfei meringis saat mendengarkan. Pria ini sungguh kurang ajar, merekomendasikan resep keluarga dengan cangkang opium sebagai bahan utama kepada sekretaris partai kabupaten. Jika sekretaris mengetahuinya, dia mungkin akan memukulinya sampai mati. Tanpa menyadari situasi yang terjadi, sekretaris Lin mencium aroma lezat hidangan di atas meja dan berkata, "Jika masakan muridmu begitu enak, kau, sebagai seorang guru, pasti lebih hebat lagi. Aku harus mencoba resep leluhur keluargamu malam ini." Wali kota Wu tiba dengan cepat. Hidangan belum semuanya disajikan. Tepat saat ia dipersilakan masuk dan duduk, telepon Li Yunfei berdering. Karena tidak ingin mengganggu laporan kerjanya, ia pergi untuk menjawabnya di pintu ruang pribadi. Itu Li Tieshu yang menelepon, mengatakan bahwa bayam di ladang sudah terlalu tua, batangnya tebal dan panjang, dan bertanya apakah ia ingin mencabutnya agar lahan yang sudah dibersihkan dapat digunakan untuk menanam sayuran lain. Bukannya bayamnya tidak bisa dijual, hanya saja sekarang sudah musimnya, dan bayamnya sudah terlalu tua untuk dijual. Lahan itu sekarang hanya tersisa beberapa tanaman bayam tua yang tersebar, dan sudah waktunya untuk membersihkannya. Bukankah sekretaris Lin baru saja mengatakan dia ingin pergi ke ladang untuk memeriksa keadaan pertanian? Mengapa kita tidak mengajaknya ikut memanen bayam? Dengan begitu, jika kita membutuhkan sesuatu darinya di masa depan, kita bisa mengatakan kita akur dengan memanen bayam bersama. Orang awam hanya menganggap sayuran dari ladang Li Yunfei enak, tetapi para kultivator dapat merasakan limpahan energi spiritual saat memakannya. Sekretaris Partai Kabupaten Lin Weiguo jelas sedang mencicipi sayuran dari kebun Li Yunfei untuk pertama kalinya. Dia memuji sayuran itu setinggi langit dan, tanpa basa-basi, melahapnya. Rasanya sangat lezat, dan karena terburu-buru, dia hampir menggigit lidahnya sendiri. Setelah membuka sebotol anggur yang tersimpan di ruang penyimpanannya, Lin Weiguo minum sepuasnya, berkat desakan tulus dari wali kota Wu dan Zheng Xinyan. Jika dia tidak berjanji pada Li Yunfei untuk membantunya memetik bayam di sore hari, dia mungkin sudah pingsan karena minum. Namun, anggur yang disimpan di ruangan tersebut mengandung energi spiritual, yang dapat dengan cepat menyadarkan orang biasa yang sedang mabuk. Tetapi energi spiritual tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan obat spiritual atau teh spiritual. Ciri khasnya yang menonjol adalah rasanya yang lembut dan lezat, yang beberapa tingkat di bawah anggur putih biasa. Ketika orang-orang sangat lapar, mereka merasa sangat bahagia selama mereka makan dan minum dengan baik. Jadi, Wali Kota Wu hanya memberikan pengantar singkat tentang situasi kabupaten dan kemajuan kota, dan dia menyatakan dukungannya, mengatakan bahwa selama mereka bekerja keras, mereka pasti akan maju. Dia menambahkan bahwa kota Qinglong memiliki potensi pembangunan yang sangat besar dan masa depan yang tak terbatas, dan dia berharap Wu Xiaoyu dapat memimpin seluruh kota menuju kemakmuran. Implikasinya adalah dia sedang dipertimbangkan untuk dipromosikan menjadi kepala kota Qinglong sebagai sekretaris partai. Sekretaris partai saat ini, Tang Jihua, memiliki banyak masalah dan mendekati batas usia. Dia dikabarkan telah menerima sekarung penuh laporan pengungkap kebenaran dari kabupaten tersebut. Sejujurnya,
Jika keluarga Wu Xiaoyu tidak mengalami masalah, Tang Jihua pasti sudah digantikan sejak lama. Tetapi rencana tidak dapat mengimbangi perubahan. Semua jaringan tersembunyi yang telah disiapkan keluarganya untuknya digagalkan sebelum dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Semua orang mengatakan keluarga Wu terlibat karena pejabat tinggi. Tetapi pengaturan dan tindakan tingkat tinggi telah diselesaikan. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Jika dia ingin terus bekerja dalam sistem, dia harus mengandalkan dirinya sendiri, atau menunggu keluarga Wu bangkit kembali. Wu Xiaoyu merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi jika dia ingin menaiki tangga karir, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Karena telah dididik secara politik sejak usia muda, kepribadian dan rencana hidupnya sudah terpatri, dan mengubahnya akan sangat sulit. Saat jamuan makan hampir berakhir, Wali Kota Wu dengan santai berkomentar bahwa Wakil Sekretaris Su Zenggang adalah seorang kader yang sangat cakap dan telah banyak membantu pekerjaannya. Tetapi keluarganya menjadi sumber kekhawatiran. Pemerintah kota telah memutuskan untuk memecat istri Wakil Sekretaris Su dari jabatannya. Ini adalah ujian. Pertama untuk mengukur sikap Sekretaris Lin, dan kedua untuk menguji batas kesabaran Li Yunfei. Jika mereka tidak tertarik dengan solusi ini, maka akan dilakukan dengan cara ini. Jika mereka keberatan tersebut dapat segera dikoreksi. Wali Kota Wu tidak ingin menyinggung salah satu dari kedua orang ini. Jika salah satu dari mereka tidak ingin membebaskan Su Zenggang, dia akan menyerah bahkan pada hasil terbaik sekalipun dan tidak akan pernah memaksakan apapun. Sekretaris Lin untuk sementara tidak ingin ikut campur dalam urusan kota Qinglong, dan Li Yunfei, setelah memukuli seseorang, tidak ingin memperkeruh keadaan, jadi dia diam-diam menyetujui rencana penanganan Wali Kota Wu. Namun, masalah taman kanak-kanak tidak bisa dikompromikan. San Li harus dipecat dan tidak bisa lagi bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Untungnya, ini adalah taman kanak-kanak negeri yang dikelola kota, dan beberapa hal diputuskan oleh komite kota dan pemerintah. Jika itu adalah taman kanak-kanak swasta, akan merepotkan, kecuali Li Yunfei berinvestasi dan mengelolanya sendiri, bersaing langsung dengan taman kanak-kanak lain dan mencuri murid-muridnya. Acara makan tersebut berjalan sangat sukses, menyelesaikan banyak masalah potensial. Setelah itu, Wali Kota Wu menawarkan bantuan, mengatakan bahwa ia sudah lama tidak mengunjungi ladang dan ingin merasakan kehidupan pedesaan, jadi ia juga menawarkan diri untuk membantu mencabut bayam. Li Qinghe mengantar mereka ke toko. Cuaca cukup bersahabat, tetap berkabut tanpa ada tetesan hujan yang terlihat. Mau Mau dan Tong Tong telah mengatasi kesedihan mereka dan, setelah mendengar bahwa mereka bisa pergi ke pertanian, dengan gembira menerobos kerumunan, bermain dan saling mengejar, benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Mereka memang anak-anak nakal yang pintar. Kudengar saat makan siang, mereka akan memecat kepala TK yang jahat, San Li, dan melarangnya bekerja di TK lagi. Dan Ibu Su Xiaohu, yang memukul seseorang, juga telah dipecat oleh pemerintah. Kudengar dia dalam situasi yang mengerikan. Tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi dia juga harus datang ke rumahku untuk meminta maaf. Aku pasti akan melempar lumpur ke arahnya nanti, untuk memberinya pelajaran yang tak akan terlupakan. Setelah para orang dewasa menyelesaikan masalah tersebut, yang tersisa bagi anak-anak hanyalah bermain. Pusat pemancingan dipenuhi pelanggan. Semua tempat di sepanjang sungai penuh, dan beberapa bahkan membawa pancing sendiri dan duduk di tepi sungai sambil memancing. Panitia desa mempekerjakan lebih dari 10 pekerja sementara untuk mengumpulkan biaya hari ini, tetapi mereka tetap sangat sibuk. Jiang tua, yang bertugas menjaga keamanan, sangat bertanggung jawab. Mengenakan epaulet merah, ia berjalan bolak-balik di sepanjang tepi sungai, berpatroli untuk mengawasi potensi bahaya. Setiap kali melihat Li Yunfei, ia akan menyapanya dengan senyum dari kejauhan. Ia sangat menyukai pekerjaan ini, tidak hanya mudah dan ia memiliki orang untuk diajak bicara, tetapi gajinya juga sangat tinggi. Ia bahkan menerima beras dan minyak setiap bulan, dan Pak Tuali diizinkan untuk memberikan perawatan medis gratis untuk istrinya. Soal tunjangan karyawan, mudah dipahami setelah bertanya-tanya. Itu hanya perhatian ekstra yang diberikan Li Yunfei kepadanya. Anggota tim pertahanan tambahan itu, kudengar, juga dipekerjakan oleh Li Yunfei, tetapi para pemuda itu bahkan tidak mendapatkan gaji sebanyak dia, apalagi tunjangan tambahan. Tentu saja, anggota tim pertahanan gabungan dapat mengambil cuti sesuka hati, dan dia secara otomatis mengabaikan fakta bahwa mereka dapat bekerja di rumah selama musim pertanian yang sibuk. Li Yunfei membalas dengan senyuman, mengobrol sebentar dengan Lao Jiang, lalu melanjutkan berjalan. Para pekerja sementara yang dipekerjakan oleh desa juga mengingat kebaikan Li Yunfei. Bagaimanapun juga, dia adalah bos besar pusat perikanan, dan panitia desa hanyalah bagian kecil darinya. Jadi mereka semua memberi hormat kepadanya. Lin Wei Guo mengira Li Yunfei sangat mendominasi dan mungkin tidak punya banyak teman di desa. Tetapi yang mengejutkannya, setelah berjalan sejauh ini, para wanita muda, istri, paman, dan saudara laki-laki semuanya menyambutnya dengan penuh hormat. Bahkan ketika mereka bercanda, mereka sangat sopan dan tidak mengumpat atau berbicara omong kosong seperti yang mereka lakukan dengan penduduk desa lainnya.
Li Yunfei tidak akan menyombongkan diri, tetapi wali kota Wu tidak melewatkan kesempatan itu. Dia mengatakan bahwa Li Yunfei tidak hanya menjadi kaya raya, tetapi juga mengingat penduduk desa, menyediakan banyak kesempatan kerja bagi beberapa keluarga miskin. Ladangnya mempekerjakan lebih dari 20 pekerja, dan peternakan babinya juga mempekerjakan lebih dari 20 pekerja, dengan membayar upah yang sangat tinggi, sekitar 2 kali lipat upah rata-rata di kabupaten tersebut. Para pria yang sehat di desa merasa bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak dengan bekerja di luar daripada di rumah. Sehingga setelah festival musim semi tahun ini, jumlah buruh yang pergi bekerja menurun tajam, dan sebagian besar dari mereka pergi bekerja di pertanian dan peternakan babi milik Li Yunfei. Setelah mendengarkan, Lin Weiguo pertama-tama memuji Li Yunfei beberapa kali, lalu mengganti topik dan bertanya, karena pertanian itu sangat menguntungkan, mengapa tidak mengorganisir seluruh desa untuk mengelola pertanian, dan kemudian meminta pemerintah kota untuk memimpin dalam membantu penjualan? Bukankah itu akan membantu seluruh desa keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya sekaligus? Wali kota Wu tersenyum kecut dan menjelaskan bahwa karena harga sayuran sangat tidak stabil, beberapa petani yang ingin mengikuti tren menanam sayuran memiliki usaha skala kecil atau kekurangan teknik penanaman yang diperlukan. Akibatnya, sayuran yang mereka tanam berkualitas buruk dan tidak memenuhi persyaratan pedagang sayuran. Mereka hanya bisa menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak menghasilkan uang, tetapi juga kehilangan banyak uang untuk benih, pupuk, dan pestisida. Pada titik ini, rombongan telah mencapai pintu masuk desa, sehingga wali kota Wu menunjuk ke sebuah pertanian Yao di sebelah selatan sebagai contoh negatif. Sekretaris Lin, lihatlah pertanian di sana. Mereka baru meratakan tanah tahun lalu, dan saya dengar investasi awalnya ratusan ribu. Semuanya sudah selesai, bahkan bangunannya pun sudah dibangun, tetapi karena mereka tidak tahu cara mengelolanya, pertanian itu menghadapi kebangkrutan. Lihatlah bukit kecil mereka itu. Dulunya subur dan hijau, tetapi sekarang lihatlah, mereka telah mengubahnya menjadi lahan tandus. Saya tidak tahu berapa banyak herbisida yang telah mereka gunakan. Ini konyol. Tidak hanya tidak membawa pembangunan ekonomi ke daerah tersebut, tetapi juga telah merusak lingkungan setempat secara parah. Pemerintah kota kami dengan tegas menolak investor seperti ini. Kami lebih memilih untuk mengabaikan investasi ini daripada menghancurkan lingkungan alam yang indah. Wali kota Wu berimprovisasi dengan baik, dengan penuh semangat mengkritik pemilik pertanian Shou Yao. Namun, dia telah berbuat salah kepada Su Jingshou. Ladang ini tidak diciptakan dengan menggunakan herbisida. Itu adalah karya Zheng Xinyan, seorang kultivator spiritual Feng Shui. Dia menguras energi spiritual ladang itu untuk menyejahterakan ladang Li Yunfei. Membandingkan kedua ladang itu berdampingan, seperti membandingkan langit dan bumi. Sekretaris Partai Kabupaten Lin Weiguo memuji, bagus sekali. Beberapa kader kita tidak mengerti bagaimana melindungi lingkungan dan hanya secara membabi buta menarik investasi. Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal ini. Namun, karena Anda tahu bahwa merusak lingkungan itu salah, Anda harus segera berbicara dengan sekretaris partai desa dan mengusir para investor pertanian ini. Kota Qinglong adalah kota wisata langka di kabupaten kita, dan semua sumber dayanya belum dikembangkan. Kita tidak boleh menghancurkannya. Upaya gabungan mereka telah menentukan nasib peternakan Shou Yao. Li Yunfei, yang mendengarkan dari dekat, menatap dengan mata terbelalak, berpikir dalam hati betapa liciknya para politisi ini. Dia hanya sedikit membantu wali kota Wu dan memberinya sedikit kehormatan, dan sebagai balasannya, wali kota Wu membantunya menghadapi Su Jingshou. Li Yunfei menghela napas dalam hati. Dia benar-benar telah meremehkan teman lamanya ini. Dia jauh lebih licik darinya. Alasan dia tidak membantunya menghadapi Su Jingshou sebelumnya mungkin juga karena dia juga tidak banyak membantunya. Bagaimanapun, hubungan itu bersifat timbal balik. Guan Xinyan terbatuk beberapa kali, berusaha keras menahan tawanya, hampir sampai melukai dirinya sendiri. Dia telah menghancurkan pertanian tetangga sepenuhnya, meninggalkannya tandus ini adalah formasi paling sempurna yang pernah dia buat di bawah tekanan, bahkan menggunakan artefak magisnya yang paling berharga. Dan kedua pejabat ini, malah menyalahkan pemilik pertanian karena menyalahgunakan herbisida. Saat memasuki ladang Li Yunfei, mata Lin Weiguo berbinar, hijaunya pepohonan di sini tampak berbeda dari yang dilihatnya di luar. Ia terkekeh memikirkan hal itu, bertanya-tanya mengapa berbeda padahal semuanya hijau, dengan tunas-tunas muda yang tumbuh dari ranting. Sebenarnya, bukan hanya dia yang bingung, bahkan kuda liar hitam pekat yang baru saja pindah ke peternakan itu pun bingung. Daun-daun hijau yang sama, rumput segar yang sama sementara rumput di luar umumnya kasar dan biasa-biasa saja. Rumput di peternakan itu terasa sangat lembut dan lezat. Sejak tiba di peternakan, kuda itu tidak pernah ingin pergi lagi, menghabiskan seluruh waktunya bersama kuda putih dan hitam itu. Li Yunfei menamai kuda liar hitam murni ini kacang hitam. Kuda itu adalah seekor betina, yang merupakan salah satu alasan mengapa kuda itu begitu populer. Jika tidak, kuda itu pasti akan diusir oleh putih dan hitam, yang sedang birahi dan memiliki temperamen buruk.
Justru karena sedang birahi, mereka dengan cepat berpasangan dan tak terpisahkan selama beberapa hari terakhir, ikatan mereka sangat kuat. Di sana mereka sedang mengunyah bunga liar di depan villa, ketika mereka melihat Li Yunfei kembali bersama para tamu. Dengan penuh semangat, mereka bergegas mendekat seperti dua sambaran petir hitam, menempuh jarak beberapa ratus meter, dan langsung muncul di hadapan kelompok itu. Mereka ingat dengan jelas bahwa Li Yunfei membawa buah yang sangat lezat di tangannya, makanan favorit mereka. Setelah memakannya, mereka seolah memiliki energi yang tak habis-habisnya. Mereka menyukai perasaan ini, itu adalah hadiah yang hanya mereka terima karena berprestasi luar biasa dalam latihan tertentu. Lin Weiguo terkejut melihat dua kuda liar itu. Tepat ketika dia hampir tertabrak, kedua kuda itu secara bersamaan mengangkat kuku depan mereka, berdiri tegak, meringkik kegirangan, lalu mendarat dengan lembut. Mereka tidak melukai siapapun, tetapi mereka menakutkan banyak orang. Ekspresi Wu Xiaoyu langsung berubah, dan dia mendekat ke Li Yunfei. Dia selalu percaya bahwa tidak ada hewan di peternakannya yang tidak bisa ditangani Li Yunfei. Dia mencengkeram lengan Li Yunfei erat-erat dengan kedua tangan, menyandarkan separuh tubuhnya padanya. Melihat kuda liar itu berhenti dengan sendirinya, dia menghela napas lega, memalingkan kepalanya dengan agak malu, dan mengambil kesempatan untuk melepaskan Li Yunfei. Haha, mereka hadiah. Kudengar mereka kuda liar dari pegunungan. Jangan tertipu oleh penampilan mereka yang garang. Setelah diberi makan, kau bisa menunggangi mereka sesuka hati. Mereka cukup pintar dan umumnya tidak akan menyakiti siapapun. Jelas Li Yunfei sambil tersenyum. Dia berjalan mendekat, menepuk kepala kedua kuda itu, dan menyuruh mereka pergi. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya akhir-akhir ini, tidak mungkin mendapatkan buah dari tempat tinggalnya yang kecil untuk memberi makan mereka. Mulut Zheng Xinyan berkedut. Biasanya dia tidak akan menyakiti siapapun, tetapi mungkin kali ini dia akan melakukannya. Pagi ini, sebelum pergi ke kota, dia mencoba mengelus kuda liar dan hampir saja tangannya digigit. Kuda itu mendengus beberapa kali, mengabaikannya, dan lari. Melihat kuda liar itu lari setelah ditenangkan oleh Li Yunfei, Lin Weiguo berkata dengan iri, sungguh cerdas. Seandainya aku tidak tinggal di kota dan tidak punya tempat untuk memberinya makan, aku juga ingin memelihara satu. Mereka baru dijinakkan selama 2 hari, dan temperamen mereka belum terkendali. Setelah beberapa waktu, ketika Anda datang ke peternakan kami, Anda akan dapat menunggangi mereka, kata Li Yunfei. Bagus. Aku akan lebih sering datang ke peternakanmu agar bisa menunggang kuda. Lin Weiguo sangat gembira. Karena pengaruh alkohol, dia tidak pulang ke rumah tetapi langsung pergi ke kebun sayur di lereng bukit untuk mulai bekerja. Waktu sudah lewat tengah malam, dan mobil Lin Weiguo mogok, menyebabkan dia melewatkan makan malam. Li Yunfei tidak ingin membuang waktu lagi. Jika mereka menunda lebih lama, sudah waktunya makan malam. Ia memimpin jalan, memperkenalkan sayuran yang berjajar di sepanjang jalan. Siapapun yang mengunjungi pertanian ini untuk pertama kalinya akan takjub, karena sayuran di sini jauh lebih segar dan enak dipandang daripada yang ada di luar. Sebelumnya, mereka hanya bergantung pada irigasi dari air mata air spiritual, tetapi sekarang mereka telah menyerap sedikit energi spiritual dari pertanian tetangga, yang secara efektif menggandakan lingkungan pertumbuhan alami mereka. Bahkan tanpa air mata air spiritual, mereka lebih subur daripada sayuran dari tempat biasa. Bayam itu ditanam di tengah lereng gunung, dan Li Tieshu beserta 2 pekerja telah menggarapnya selama beberapa waktu. Ada lebih dari 20 pekerja di pertanian itu, tetapi mereka memiliki pekerjaan lain dan tidak semuanya akan terkonsentrasi di satu petak sayuran. Mau-mau berlari mendahului yang lain, mengabaikan betapa basahnya tanah, dan langsung bergegas ke ladang bayam, berteriak, nenek penjual minyak goreng bilang sayuran di ladang ini sangat harum. Aku akan memetik banyak untuk diberikan kepada nenek. Terakhir kali dia memberi ibuku sekantong besar minyak goreng dan bahkan tidak memungut biaya. Bahan-bahan utamanya adalah bumbu seperti bubuk 5 rempah dan bubuk 13 rempah. Masyarakat pedesaan tidak mampu membeli bumbu kemasan siap pakai, sehingga mereka lebih memilih membeli bumbu campuran siap pakai di pasar. Bumbu-bumbu ini biasanya mengandung kapulaga, amomum filosum, kayu manis, cengkeh, adas bintang, biji adas, lada sichuan, dan lain-lain. Bubuk 5 rempah mengandung 5 bahan, sedangkan bubuk 13 rempah mengandung 13 bahan. Meskipun namanya sama, setiap keluarga menggunakan proporsi dan bumbu yang berbeda, sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang unik. Misalnya, resep rahasia keluarga Zheng Xinyan melibatkan proporsi yang tepat dari campuran rempah-rempah tertentu. Tong-tong mengikuti di belakang sambil bersorak, aku juga ingin memetik beberapa untuk dibawa pulang. Ayahku bilang hanya sayuran yang rusak dari ladang yang boleh dibawa pulang. Lagi pula, bayam ini sudah tua, jadi tidak masalah kalau aku membawanya pulang, kalau tidak ayahku akan memukulku. Dia ingat bagaimana ayahnya mengetahui bahwa dia dan Mau pernah mencuri stroberi, dan ayahnya memukulinya. Dia ingat bahwa mencuri itu salah. Meskipun Li Yunfei tidak peduli dengan uang, dia percaya dalam menanamkan nilai-nilai baik pada anak-anak. Meskipun mereka tidak mencuri,
Dia sering membawakan mereka banyak makanan. Sayuran di ladang Li Yunfei sangat mahal, tetapi sayuran yang rusak saat pemuatan, atau sayuran yang ditanam oleh para tetua, semuanya diberikan kepada penduduk desa untuk dicicipi. Setelah mencicipinya, semua penduduk desa berpikir bahwa sayurannya enak. Jadi mereka ingin belajar cara menanamnya. Tetapi bahkan dengan varietas sayuran yang sama dan metode penanaman yang sama, sayuran yang mereka tanam rasanya sangat berbeda. Bahkan para pekerja pertanian diam-diam menanamnya di lahan mereka sendiri, dan hasilnya sama rasanya lebih enak daripada sayuran di kota. Tetapi tidak bisa dibandingkan dengan sayuran dari ladang Li Yunfei. Sambil berjalan di sepanjang ladang bayam, Wali Kota Wu terus memperkenalkan situasi pertanian tersebut. Mendengar itu, rasa ingin tahu Lin Weiguo pun muncul. Ia berjongkok dan mencabut beberapa batang bayam tua, lalu bertanya dengan santai, "Oh, apa alasannya? Li Yunfei, apakah ada semacam resep rahasia leluhur untuk menanam sayuran?" "Haha, tidak ada formula rahasia. Jika kau tidak percaya, tanyakan pada para pekerja di sini. Aku menanamnya dengan cara yang sama seperti mereka, kecuali aku sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida." Li Yunfei membual, tetapi dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ruang kecil itu. "Aku tak akan berkata apa-apa lagi. Tapi bagaimana jika sayuran terserang hama jika kau tak menggunakan pestisida?" Lin Weiguo dengan susah payah mencabut tanaman bayam tua dan mendapati tanaman itu lebat dan besar. Tetapi ada banyak lubang serangga di daun bagian bawah. Seekor ulat kubis sebesar jari kelingking menggeliat gelisah di bawah daun. Tepat ketika Li Yunfei hendak menjawab, sebuah siulan tajam terdengar dari puncak gunung. Sudah waktunya untuk melepaskan ayam-ayam itu berkeliaran lagi. Penjaga berdiri di gerbang besi, membukanya, dan meniup peluit. Ayam-ayam berbulu hitam di dalam mengepakkan sayap mereka dan bergegas keluar. Beberapa ayam jantan, dengan kekuatan luar biasa mereka, menggunakan momentum gunung dan angin untuk terbang dari puncak gunung hingga ke titik tengah, mendarat di samping ladang bayam dan mulai memakan serangga. Saat ayam-ayam berbulu hitam bergegas keluar, mengaduk seluruh lereng bukit, burung-burung liar yang bersembunyi di kebun sayur mencari serangga terkejut dan berteriak, terbang ke langit berkelompok dan berlama-lama di sana. "Hah, banyak sekali burung. Meskipun mereka makan serangga, bukankah mereka tetap akan mematuk daun sayuran dan merusaknya?" seru Lin Weiguo. "Pada hari yang cerah, bahkan ada lebih banyak burung liar daripada ini. Tidak apa-apa jika mereka sesekali mematuk beberapa daun sayuran. Tetapi jika ada burung yang cukup buta untuk memakan daun sayuran, kedua Girfalcon saya tidak bisa dianggap remeh. Mereka akan mengejar burung-burung itu sampai ke ujung dunia tanpa menyerah," jelas Li Yunfei dengan sedikit bangga. Lin Weiguo takjub melihat betapa telitinya Li Yunfei mempersiapkan diri. Dia telah memikirkan hampir semuanya. Akan menjadi suatu ketidakadilan jika orang seperti itu tidak menjadi kaya. Tepat saat itu, Mau-Mau tiba-tiba berteriak kegirangan dan berlari ke dalam rumpun bayam yang sangat tinggi, hampir mencapai bahunya. Setelah menyelam, dia melompat beberapa kali seperti menangkap katak, lalu berteriak dengan campuran kegembiraan dan kesakitan, "Aku menangkapnya! Haha, aku menangkap landak! Tong-tong, cepat ambilkan aku tali, aku perlu mengikatnya. Aduh, penuh duri, sakit sekali." Saat hari hujan, Landa sering terlihat di lereng bukit dan ladang. Ini bukan pertama kalinya Mau-Mau melihat landak. Tetapi setiap kali melihatnya, dia akan sangat gembira dan bersikeras untuk menangkapnya. Landa ditutupi duri-duri kecil berwarna kuning atau coklat. Ketika terancam, mereka akan melesat ke rerumputan atau, jika merasa tidak bisa melarikan diri, mereka akan meringkuk di tanah dengan duri-duri mereka berdiri tegak. Siapapun yang menyentuhnya akan celaka, berakhir dengan tangan yang tertusuk duri. Hanya anak nakal seperti Mau-Mau yang dengan gegabah akan menangkapnya. Tong-Tong mengeluarkan ikat rambut merah dari sakunya dan berlari dengan gembira. Bertanya dengan tatapan penasaran, "Bisakah kita makan landa ini? Aku dengar Paman Fua bilang semua hewan kecil yang ditangkap di pertanian bisa dimakan, bahkan ular berbisa. Tapi aku terlalu takut untuk menangkap ular berbisa. Warnanya cerah dan menakutkan." "Tong-Tong, kau benar-benar bodoh. Kau berpikir untuk memakan semuanya. Bagaimana mungkin kau tega memakan landa kecil yang lucu ini? Akan kupakaikan ia menarik gerobakku sampai mati kelelahan. Baru kemudian kita pertimbangkan apakah ia layak dimakan," kata Mau-Mau dengan penuh percaya diri. Beberapa orang dewasa di dekatnya mendengarkan dan tertawa. Kedua anak kecil yang doyan makan ini seperti apel dan jeruk. Di dunia mereka, yang terpenting adalah makan dan bermain, dan mereka akan melupakan apapun yang mengganggu mereka dalam sekejap mata. Seekor landa seukuran mangkuk diikat dengan tali merah oleh Mau-Mau, yang telah menariknya hingga benar-benar tak berdaya, menunggu nasibnya. Seekor ayam jantan berbulu hitam yang kuat berjalan mendekat, tanpa penasaran dan ingin mematuk landa itu beberapa kali. Mau-Mau, tentu saja, tidak akan membiarkannya. Dan dengan tendangan kakinya yang kecil, ia membuat ayam jantan itu marah, yang kemudian berkokok keras dan menerkamnya. Li Yunfei mengambil sebuah batu dan menepis ayam jantan berbulu hitam itu. Ayam-ayam berbulu hitam ini adalah ayam semiliar dan sangat liar.
Jika mereka terlibat dengan seorang anak, bahkan seorang remaja pun akan dipatuk dan menangis. Ayam jantan berbulu hitam ini terbiasa mendominasi di kandang ayam. Terkena batu membuatnya sangat kesal. Sesaat kemudian, ia menyelinap kembali dari kebun sayur dan menerkam Mau-Mau. Terkejut, Mau-Mau menjerit, menjatuhkan landa itu, dan lari sambil menangis. Ayam berbulu hitam itu, seperti seorang jenderal yang menang, berkokok dan mengejar ayam lainnya, mematuk bulunya. "Paman, tolong!" Bocah kecil itu ketakutan. Dia belum pernah melihat ayam jantan seganas itu sebelumnya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Tong-Tong juga lari sambil berteriak, keberaniannya yang tadi hilang. Li Yunfei ketika menggunakan kekuatan ruang kecilnya untuk memblokir ayam jantan itu sejenak, dan pada saat yang sama berteriak, "Zheng tua, tambahkan hidangan ekstra malam ini. Ayam jantan berbulu hitam ini cukup enak. Terserah Anda. Tangkap dan sembelih saat kita kembali." "Baiklah, ayam jantan rebus dari kota pegunungan juga salah satu spesialisasi saya. Yang ini cukup. Gemuk dan kuat, cukup untuk satu panci penuh, cukup untuk kita semua makan," kata Zheng Xinyan, tangannya tak berhenti bergerak. Ia berpura-pura mengambil batu dan melemparkannya ke ayam jantan berbulu hitam itu. Tetapi diam-diam ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memenjarakan ayam jantan itu di tanah. Ia memukulnya setiap kali dan membuatnya pingsan. Sekretaris Partai Kabupaten Lin Weiguo menerima telepon dari sopirnya. Ia tadinya berpikir untuk kembali ke kota. Tetapi ketika melihat Li Yunfei bahkan sudah menyiapkan makan malam, dan mengingat mereka akan mengunjungi kawasan wisata Lijiashai keesokan harinya, yang merupakan tujuan sebenarnya dari perjalanan itu, ia tidak jadi pergi lagi. Diam-diam, dia menelepon sopir dan menyuruhnya pergi ke Hotel Bamboo House di Lijiashai dan memesan 2 kamar. Sebelum situasi di daerah itu stabil, dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan siapapun untuk menghindari masalah. Setelah makan malam mewah malam itu, Lin Weiguo check-in ke hotel yang dipesan oleh sopirnya, menolak pengaturan lain dari Li Yunfei. Tanpa sepengetahuan mereka, jika bukan karena pengaturan rahasia Li Yunfei, hotel rumah bambu tidak akan memiliki kamar yang tersedia. Wisatawan biasa pasti sudah menginap di rumah-rumah penduduk desa biasa. Li Yunfei belum berencana untuk memperluas hotel rumah bambu untuk saat ini, karena ia mempertimbangkan perasaan penduduk desa dan penerima manfaat sebenarnya dari proyek agrowisata tersebut. Hanya dengan berbagi manfaat, seluruh kawasan wisata dapat berkembang secara sehat. Burung-burung berkicau riang, dan Li Yunfei tahu langit telah cerah bahkan sebelum dia membuka tirai. Sambil meregangkan badan, Li Yunfei bangun dari tempat tidur dan mendapati istrinya sudah bangun. "Kenapa ibu bangun sepagi ini?" gumam Li Yunfei pada dirinya sendiri dengan bingung. Bahkan sebelum selesai mandi, ia mendengar ibunya memanggilnya dari luar untuk sarapan. Ia segera menjawab dan bergegas keluar. Meja sudah penuh dengan makanan. Zheng Xinyan, yang jauh dari seorang koki ulung, tanpa malu-malu memuji masakan Chen Xiuzi. Pria ini memang pandai berteman. Begitu ia menurunkan kewaspadaannya, ia hampir seperti seorang penjahat. Bahkan sebelum semua orang duduk, ia sudah mengambil sumpitnya, mengambil suapan dari hidangan ini dan itu, setelah mencicipi berbagai macam hidangan. "Pak Zheng, kau benar-benar tidak sopan, kau bahkan tidak menungguku." "Hah? Sup macam apa ini?" Li Yunfei telah bekerja keras sepanjang malam dan sangat lapar. Dia bergegas ke meja ketika mencium aroma dan melihat sup yang agak aneh. Ada sedikit tahu di dalam sup, dan sayuran lain yang tampak seperti jamur kuping tetapi berwarna hijau, lembut, dan tembus cahaya. Sayuran itu tercampur dengan sup dan mengeluarkan aroma herbal yang unik. Sedikit daun bawang cincang ditambahkan, dan sedikit minyak zaitun olahan ditaburkan di atasnya. Kelihatannya sangat menggugah selera. Aromanya membuat perutku keroncongan, dan aku tak sabar untuk meminum setengah mangkuknya. "Haha, kau kan anak desa. Tapi kau bahkan tidak mengenali ini?" Zheng Xinyan tertawa kasar, dengan bangga memamerkan diri. "Aku menemukannya di rerumputan di sisi gunung kemarin, tapi jumlahnya terlalu sedikit, jadi aku hanya mengambil segenggam. Hari ini matahari bersinar, jadi pasti akan ada lebih banyak. Ayo sarapan dan pergi mencarinya. Kita pasti akan mendapatkan panen yang melimpah. Jangan pamer, katakan saja apa ini. Kalau tidak ada di dalam sup, mungkin aku akan mengenalinya," kata Li Yunfei, agak kurang yakin. Chen Xiuzi keluar dari dapur, menyeka tangannya sambil tertawa. "Fua, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada tamu? Sungguh tidak sopan. Soal sayuran liar, kau dulu memakannya saat masih kecil, tapi kemudian sayuran itu langka, dan semua orang sudah cukup makan sayuran, jadi sayuran itu berangsur-angsur terlupakan. Dulu, jika orang bisa menemukan beberapa petak sayuran liar selama siklus 6 tahun, mereka tidak akan mati kelaparan. Kudengar sayuran ini sangat bergizi. Nostoc komune? Oh, aku ingat sekarang, itu jamur nostoc. Pantas saja bentuknya familiar." Li Yunfei berkata sambil mengambil sesendok dengan sendok besar dan menuangkannya ke dalam mangkuk kecil di depannya. Dia menyesapnya,
dan kelembutan unik Nostokomune menyebar di mulutnya. Pasti digali dari sebuah pertanian. Aroma segarnya sangat alami, membuatnya ingin terus meminumnya. Li Yunfei meneguk sup dalam mangkuk kecil itu dalam 2 tegukan. Ia ingin mengambil mangkuk lagi, tetapi Chen Xiuzi merebut sendoknya dan memarahinya sambil tertawa. Sup ini dibuat khusus untuk Yuenu. Jangan habiskan. Dia bilang makan ginseng menyebabkan panas dalam, dan lumut bersifat dingin. Merebusnya menjadi sup akan mengurangi panas dalam dan tidak akan terlalu dingin hingga membahayakan tubuhmu. Dengan adanya menantu perempuan sekarang, status putramu telah merosot. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan seteguk sup lagi. Li Yunfei menghela napas, berpura-pura cemburu, sebelum bertanya, di mana Yuenu? Dia bangun sepagi ini, kenapa aku belum melihatnya? Aku sedang membersihkan panggangan barbeque. Entah apa yang merasukiku hari ini, tapi aku benar-benar ingin makan barbeque. Ayahmu bilang perempuan hamil itu pilih-pilih makanan, jadi sedikit tidak apa-apa. Dia juga membantuku membersihkannya, jawab Chen Xiuzi. Baiklah menurut Yuenu, pasti bayinya ingin memakannya, bukan karena dia rakus. Li Yunfei juga pergi ke halaman untuk melihat-lihat. Ketika sampai di pintu, dia bertanya, apakah daging sapi dan kambingnya sudah dipotong dadu dan direndam bumbu? Kalau tidak, sate panggangnya akan kehilangan banyak warnanya. Zheng Xinyan segera menjawab, jangan khawatir, kakak. Aku, Zheng tua, bukan tipe orang yang hanya duduk diam. Semuanya sudah dipotong dan direndam dalam saus rahasia keluargaku. Aku jamin kau tidak akan pernah melupakannya setelah memakannya seumur hidupmu. Aku takut dengan resep rahasia keluargamu. Apa kau menambahkan kulit tembakau ke dalam rebusan babi hutan kemarin? Sekretaris Lin memakannya dengan mata berbinar, mengatakan bahwa babi hutan yang kupelihara enak sekali, bahkan lebih enak daripada babi hutan murni di pegunungan. Dia bahkan akan datang untuk memeriksa peternakan babiku hari ini. Bukankah ini hanya akan menimbulkan masalah? Setelah pemeriksaan, aku harus bersikap bijaksana dan membungkus setengah ekor babi untuknya agar bisa dimasukkan ke dalam mobilnya. Zheng Xinyan berkata dengan angkuh, saudaraku, kau sedang bermain strategi jangka panjang. Kau memberikan setengah ekor babi hari ini, tetapi besok kau bisa mendapatkan setara dengan 1000 ekor babi. Sekretaris Lin menikmatinya, jadi dia pasti akan kembali lain kali. Saat dia tampil di TV bersama reporter TV daerah, orang-orang akan berebut untuk mendapatkan babi hutanmu. Apakah kau bodoh? Aku tidak perlu khawatir tentang menjual babi hutan yang kupelihara, kata Li Yunfei, melirik Zheng Xinyan yang tercengang dengan jijik sebelum berjalan pergi dengan angkuh. Namun, Chen Xiuzi sepertinya menyadari sesuatu dan berseru, Sekretaris Lin yang mana? Apakah Anda membicarakan pria paruh baya berusia 30-an dari kemarin? Bukankah dia Tuan Lin yang datang untuk berinvestasi? Bagaimana dia bisa menjadi sekretaris? Sekretaris kota kita bernama Tang Jihua, bukan Lin, kan? Hei, itu karena aku takut kalian berdua tidak nyaman dengan hal itu, jadi aku tidak berani memberitahukan identitas aslinya, jelas Zheng Xinyan. Dia bukan sekretaris partai kota, tapi sekretaris partai kabupaten. Tidakkah kalian lihat betapa hormatnya wali kota Wu kepadanya? Sekretaris partai kabupaten, pejabat setinggi itu, kenapa dia makan malam di rumah kita? Aduh, aku dan suamiku pulang kemarin dan bahkan tidak menyadarinya. Aku bahkan menyuruhnya mengupas bawang putih untukku. Kalian benar-benar luar biasa. Kenapa tidak mengingatkanku? Chen Xiuzi menjadi agak cemas. Apa itu sekretaris partai tingkat kabupaten? Bukankah kau selalu bilang bahwa bahkan wali kota pun pernah datang ke rumah kita untuk makan malam? Zheng Xinyan menyanjung Chen Xiuzi tanpa mengungkapkan perasaan sebenarnya, mencoba menenangkan kegelisahannya. Oh, itu benar. Ketika wali kota Huang datang ke rumah kami, beliau sangat baik. Beliau memanggilku, kakak ipar, begitu melihatku. Menyebutkan peristiwa membanggakan ini, Chen Xiuzi langsung merasa bangga dan melupakan penghinaannya terhadap sekretaris partai kabupaten. Melihat tidak ada seorang pun di halaman, dan koin emas dan tembaga berdengung dan berderik di pintu, Li Yunfei berlari untuk melihat. Ternyata Yang Yunu dan ayahnya sedang berjongkok di tepi kolam mencuci alat panggangan barbeque. Meskipun dikatakan bahwa mereka berdua sedang mandi, sebenarnya sang ayah, Li Chengwen, yang sibuk dengan pekerjaan itu, sementara Yang Yunu terus menunjuk ke sana kemari. Tak sabar lagi, ia pun berjongkok dan mandi sendiri. Namun, begitu ia berjongkok, Li Chengwen dengan cemas memberitahunya bahwa ia tidak boleh berjongkok saat hamil, dan bahwa ia tidak perlu melakukan pekerjaan ini. Ia bisa melakukannya sendiri. Yang Yunu dengan canggung meletakkan kembali tusuk sate stainless steel ke tempatnya dan melihat Li Yunfei berdiri di gerbang, tersenyum padanya. Dia segera berlari menghampirinya, merasa diperlakukan tidak adil, dan mengeluh, ayah benar-benar luar biasa. Baru 2 atau 3 bulan, dan aku bahkan belum menunjukkan tanda-tanda sakit, tetapi dia tidak mengizinkanku melakukan pekerjaan apapun. Sepertinya barbeque hari ini hanyalah sesuatu yang bisa kulakukan sambil menunggu makan. Sama sekali tidak menyenangkan.
Li Yunfei mencubit pipinya yang agak cabi dan cerah, lalu menghiburnya dengan senyuman, jika kamu ingin merasakan keseruan barbeque, ayo kita barbeque di luar ruangan. Kamu bisa duduk di tempat yang berangin dan memanggang sate daging sendiri. Kamu juga bisa melihat bunga dan tanaman, menerbangkan layang-layang, mengambil foto, dan melakukan apapun yang kamu mau. Oke, sayang, kamu harus menepati janji. Kamu tidak boleh berbohong padaku. Aku akan kembali dan menyiapkan lebih banyak sayuran, dan membuat beberapa sate teppanyaki juga. Dulu di sekolah, aku paling suka sate sayuran. Tidak seperti sekarang, karena bayi di dalam perutku, aku ingin makan daging setiap hari. Si nakal ini, jika dia membuat tubuhku berubah bentuk karena makan berlebihan, aku akan membalas dendam padanya. Yang Yunu meringkuk bahagia di samping Li Yunfei, mengucapkan kata-kata ini dengan nada genit dan mengeluh. Baiklah, baiklah, ini semua salah bayinya. Jika dia berani mengubah istriku yang cantik menjadi wanita tua yang lusuh, aku akan menjadi orang pertama yang tidak akan membiarkannya lolos begitu saja dan aku akan memukulnya. Kata Li Yunfei, berpura-pura marah. Ugh, aku tidak akan membiarkanmu memukulnya. Bagaimana mungkin seorang ayah memukul bayinya sebelum bayi itu lahir? Lagi pula, aku sudah menikah denganmu, dan meskipun aku menjadi ibu rumah tangga yang kurus kering karena melahirkan, kau tidak bisa membenciku, kata Yang Yunu dengan keras kepala. Haha, bagaimana mungkin aku berani meremehkanmu? Aku menyayangimu lebih dari apapun. Lagi pula, dengan adanya ibu dan ayah, jika aku memperlakukanmu dengan buruk, mereka akan memukuliku sampai mati. Li Yunfei tertawa. Kamu bersikap baik padaku hanya karena orang tuamu mengontrolmu? Aku tidak suka mendengar itu. Keduanya sangat saling mencintai, dan memanfaatkan kesempatan ini, mereka saling menggoda dan bercanda hingga Chen Xiuzi tidak tahan lagi dan berteriak, makan malam sudah siap. Jika kalian tidak kembali untuk makan malam, aku akan mengunci kalian semua di luar. Teriakan itu sangat efektif. Li Chengwen meletakkan apa yang dipegangnya dan berlari kembali. Li Yunfei meraih tangan istrinya dan berlari ke halaman. Bahkan Jinbi dan Tongbi, membawa mangkuk makanan mereka, berbaring patuh di pintu, menunggu makanan dibagikan. Meskipun hidangan ini baru bagi orang lain, Yang Yunus sudah merasa familiar. Hanya lumutnya saja yang sangat segar, sesuatu yang sepertinya belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Li Yunfei menyajikan semangkuk kecil untuknya, dan setelah menyesapnya, matanya berbinar. Ia berseru gembira, Bu, sup ini terbuat dari apa? Enak sekali. Lembut dan halus, seperti jamur putih, tapi rasanya bahkan lebih enak. Hehe, ini jamur tanah, penduduk desa menyebutnya sayur kulit tanah. Kamu belum pernah memakannya sebelumnya, kan? Li Yunfei memamerkan pengetahuan barunya. Jika kamu suka rasa sayur liar ini, aku akan membantumu mencarinya saat kita pergi barbeque siang ini. Sayur kulit tanah enak untuk sup, tapi juga bisa ditumis atau dimakan dingin. Dengan Pak Tua Zheng, sang koki, di sini, kita pasti bisa memakannya dengan berbagai cara. Geopaline, kurasa aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah mencicipinya. Ini pertama kalinya aku memakannya, dan rasanya benar-benar enak. Kata Yang Yunu sambil menghabiskan semangkuk yang baru saja disajikannya. Mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri, Zheng Xinyan berkata, aku yang menemukannya. Aku mencari cukup lama kemarin sore sebelum akhirnya menemukan tempat ini. Kebanyakan orang memang tidak bisa menemukannya. Baiklah kalau begitu, karena kakak Zheng sangat cakap, tolong bantu aku mencari lebih banyak lagi hari ini, kata Yang Yunu dengan santai. Akan lebih baik jika kau bisa menemukan satu keranjang penuh, agar kita bisa makan sampai kenyang. Zheng Xinyan langsung mengerutkan kening, menyesal karena telah terlalu banyak pamer. Mencari sekeranjang penuh berarti harus menunggu lama. Dia ingin menunjukkan keahlian barbeque-nya kepada semua orang. Dia benar-benar berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak ramuan spiritual dari Li Yunfei. Li Yunfei membawa semua buah-buahan, bir, minuman keras, sate sayur, sate daging, dan satu set lengkap peralatan barbeque. Dia menyuruh Zheng Xinyan mengendarai truk pickup ke seberang sungai untuk menunggunya. Sementara dia menemani istrinya, membawa koin emas dan tembaga, saat mereka perlahan berjalan menyeberangi sungai. Hari ini matahari bersinar cerah, dan jumlah wisatawan sangat banyak. Penduduk desa di sepanjang jalan mendirikan kios-kios yang menjual rokok, biji melon, buah-buahan, sayuran kering baik itu makanan khas lokal maupun minuman yang dibeli secara grosir dari luar, semuanya dipajang. Bisnis berjalan lancar. Dilihat dari wajah-wajah gembira penduduk desa yang mendirikan kios mereka, jelas mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Wali kota Wu tiba sangat pagi hari ini, ditemani oleh wakil sekretaris Su Zenggang dan istrinya. Ketika Li Yunfei melihat mereka tampak seperti baru saja keluar dari kediaman King He. Mereka seharusnya meminta maaf. Dilihat dari cara saudara perempuannya berdiri di pintu mengantar mereka, seharusnya sudah ada kesepakatan awal. Yunfei, apakah kamu sedang berjalan-jalan dengan istrimu? Aku membawa Lao Su dan Lao Zhang ke sini khusus untuk meminta maaf. Mereka tampak cukup tulus,
Jadi saudari King He sudah memaafkan mereka. Namun, hukuman organisasi untuk Lao Zhang tetap tidak berubah, dia dipecat dari jabatannya dan harus merenungkan perbuatannya di rumah. Kepala sekolah TK Sanli telah dipecat, dan kepala sekolah baru sedang dalam proses seleksi. Jika kamu memiliki kandidat yang cocok, silakan rekomendasikan, pemerintah kota kami akan memprioritaskan mereka. Wali kota Wu, khawatir Li Yunfei tidak akan mengerti, menjelaskan lagi. Su Zhenggang, dengan mata merah, mengangguk dan tersenyum rendah hati. Tampak berkaca-kaca, entah karena penyakit mata atau hal lain, dan sangat canggung. Istrinya, wakil direktur Zhang, memiliki 2 bekas telapak tangan di wajahnya, mungkin karena menampar dirinya sendiri saat meminta maaf. Membunuh seseorang hanyalah soal memenggal kepalanya. Pihak lain sudah bertindak sejauh ini, dan dengan wali kota Wu memohon keringanan hukuman, Li Yunfei tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Baiklah, saya mengerti. Apa? Anda tidak pergi menemui sekretaris Lin? Karena mereka bertemu secara tidak sengaja, Li Yunfei berhenti sejenak untuk mengucapkan beberapa patah kata, tetapi tetap mengabaikan Su Zhenggang dan istrinya. Wali kota Wu berkata, saya baru saja menelepon dan bertanya kepada sekretaris Lin. Dia mengatakan bahwa dia telah menyeberangi sungai dan sedang berjalan-jalan di dekat lokasi pembangunan jembatan. Kami baru saja akan mencari sekretaris Lin. Saya rasa saya melihat truk pikap Anda menyeberangi sungai barusan. Saya kira Anda yang mengendarainya. Itu dikelola oleh temanku Lao Zheng. Kami berencana mengadakan barbeque di sisi barat sungai, jadi aku memintanya untuk memesan tempat terlebih dahulu. Ayo, kita menyeberangi sungai bersama. Kalau kamu luang, kenapa tidak mengajak sekretaris Lin untuk ikut barbeque? Li Yunfei mengajak sambil tersenyum. Saya tidak keberatan, tetapi itu tergantung pada bagaimana sekretaris Lin mengaturnya, kata wali kota Wu sambil mengikuti. Tetapi matanya melirik istri Su Zhenggang. Wanita ini keras kepala dan tidak mengerti, namun dia tetap mengikuti. Namun, Su Zhenggang, yang telah mengamati ekspresi wali kota Wu dengan saksama, mengerti dan menarik istrinya kembali, menyuruhnya untuk tidak ikut bersama mereka. Dia menyarankan agar istrinya pergi ke tempat lain untuk bermain, atau bahkan pulang, asalkan tidak mengganggu. Wanita itu cemberut marah, tetapi tidak berani memprovokasi Su Zhenggang saat ini. Dia bergumam sesuatu, berbalik, dan pergi. Sekelompok orang yang berjalan di depan tanpa tidak menyadari bahwa satu orang hilang. Mereka mengobrol dan tertawa saat menyeberangi jembatan ponton dan mencapai sisi lain sungai. Rumput di tepi sungai tampak telah diinjak-injak oleh para turis, dan jalan berlumpur itu menjadi halus dan mengkilap. Dengan sedikit rumput yang bercampur, jalan itu tidak terlalu licin. Usaha kecil di tepi timur sungai didominasi oleh orang-orang dari Lijiashai, dengan paling banyak 1 atau 2 kerabat dari desa tetangga yang bisa ikut serta. Tepi barat lebih rumit, dengan orang-orang dari Chenjiagou, Xiao Tangzuang, dan bahkan pedagang dari kota pasar mendirikan kios. Permen Hawthorne yang manis dan renyah sekarang murah, yang besar harganya 1 yuan, yang kecil 50 sen. Saya sedang membuat puding kacang hijau. Resep otentik, diwariskan dari generasi ke generasi. Mengenyangkan dan menyegarkan, dan jika Anda tidak suka, Anda tidak perlu membayar. Supir gula batu, rasanya sangat manis, ayo semua coba. Ada berbagai macam nama di sana, seperti pasar yang ramai, agak berisik, tetapi ada cukup ruang bagi wisatawan untuk bergerak bebas, dan tidak terlalu padat bagi mereka yang berkendara ke sini. Asalkan Anda berkendara perlahan, Anda dapat melewatinya dengan lancar. Harga makanan ringan di sini mirip dengan di pasar, tetapi jauh lebih murah daripada di kota-kota lain, sehingga wisatawan senang membelinya. Misalnya, seuntai manisan buah Hawthorne harganya 3, 4, atau bahkan 5 yuan di kota-kota besar. Di sini, harganya hanya 50 sen atau 1 yuan. Pohon Hawthorne ada di mana-mana. Hampir setiap keluarga memiliki beberapa pohon di kebun mereka. Ketika buahnya matang di musim gugur, siapapun yang menginginkan lebih banyak dapat pergi ke pegunungan untuk memetiknya secara gratis. Menyimpan sebagian cukup untuk penggunaan selama setahun. Untuk membuatnya, Anda hanya perlu menggulungnya dalam sirup gula yang sudah direbus, dan buah Hawthorne tersebut akan menjadi manisan. Penduduk setempat menganggap manisan ini memiliki harga yang sangat rendah. Mengenakan biaya 50 sen kepada mereka dianggap sebagai keuntungan tambahan. Oleh karena itu, beberapa penjual yang teliti akan menaburkan biji wijen atau biji melon di atasnya setelah menggulung produk dalam sirup, atau bahkan mencampurkan beberapa potongan jeruk untuk membuat produk jadi terlihat lebih baik dan menarik perhatian pelanggan. Sekretaris Partai Kabupaten Lin Wei Guo, Ditem ditemani sopirnya, kebetulan sedang berjalan melewati lokasi pembangunan jembatan. Wali kota Wu dan rombongannya menyapa mereka, bertukar beberapa kata santai, seolah-olah mereka sedang melakukan inspeksi. Li Yunfei tidak ingin ikut serta. Hanya mengatakan bahwa mereka akan mengadakan barbeque di dekat parit di depan dan bahwa mereka harus menemuinya di sana setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Pesta barbeque akan lebih meriah jika banyak orang, tetapi hanya jika istri saya menyukainya. Lagi pula,
Barbeque hari ini khusus disiapkan untuk istri saya. Semua orang lain harus minggir. Namun, ketika kami tiba di lokasi barbeque, Yang Yunu langsung merasa tempat itu terlalu sepi. Jalan yang harus dilalui wisatawan panjangnya beberapa ratus meter, dikelilingi rumput dan tanaman rambat yang lebat, dengan bunga liar yang menutupi tanah, disusul dengungan lebah liar dan kepak sayap kupu-kupu. Rasanya seperti manusia duduk di atas bunga liar sambil memasang panggangan barbeque, yang mengganggu alam. Kakak Zheng, kenapa kau memilih tempat ini? Kalau kita berjualan di pinggir jalan, mungkin kita bisa berjualan sate. Pasti seru banget makan, bermain, dan berjualan sekaligus. Ayo pindah ke tempat lain sebelum api membesar. Yang Yunu merasa tempat ini terlalu sepi dan tidak banyak orang, jadi tidak menarik. Ada lumut di rumput. Aku hanya ingin melakukan dua hal sekaligus. Kita semua kultivator, mengapa kita ikut campur? Kita seharusnya hidup nyaman saja. Lagi pula, kita tidak kekurangan uang, mengapa kita berjualan sate? Kakak Li, bukankah begitu? Zheng Xinyan tidak tahan dengan tatapan tidak setuju Yang Yunu, jadi dia segera memanggil bala bantuan dan mencari seorang pembantu. Tepat sekali, kami tidak kekurangan uang, kami bisa membuat kue hanya untuk bersenang-senang. Sebelum Li Yunfei selesai berbicara, Yang Yunu menggoyangkan lengannya dan memohon. Sayang, aku belum lapar. Aku hanya ingin memanggangnya untuk bersenang-senang, bukan untuk benar-benar memakannya. Baiklah, terserah kau saja. Li Yunfei telah membuat dirinya sendiri dalam masalah. Karena istrinya menyukainya, dia melambaikan tangannya dan berteriak, Pak Zheng, ayo kita pindah tempat. Kita akan mendirikan warung barbeque. Zheng Xinyan, dengan wajah muram, mengambil arang tanpa asap yang baru saja dinyalakannya dan meletakkannya kembali ke panggangan barbeque, lalu membawanya langsung ke pinggir jalan. Jaraknya cukup jauh dari tepi sungai, dan setelah belokan berikutnya, akan sampai di titik awal jalur pendakian. Tidak banyak warung di sana, tetapi tetap merupakan rute yang wajib dilewati wisatawan. Li Yunfei memindahkan tusuk sate dan barang-barang lainnya, sementara Yang Yunu mengambil bangku kecil dari belakang truk pickup. Ketiganya bekerja bersama dan menyelesaikan pemindahan barang-barang hanya dalam beberapa menit. Saat itu, api di panggangan sudah menyala penuh, dan saat angin musim semi bertiup, nyala api kecil muncul dari arang yang gelap. Yang Yunu sedang terburu-buru, jadi dia membagi lebih dari 10 tusuk sate daging kambing dan meletakkannya di rak untuk dipanggang. Namun, karena ada api, setelah dipanggang hanya beberapa detik, tercium bau gosong, pinggiran potongan daging menghitam, dan seluruh potongan daging berubah warna dan terlihat sangat tidak menarik. Astaga, apinya terlalu besar, bagaimana bisa menyebar begitu cepat? Yang Yunu cemberut karena frustrasi. Kau terlalu tidak sabar. Arang seharusnya tidak terbakar, tapi arang itu baru saja dinyalakan, dan kebetulan berada di dalam lubang ventilasi, sehingga api kecil tertiup keluar. Tusuk sate dagingmu terkena api itu, tidak heran gosong, kata Li Yunfei, sambil mengambil kipas kecil dan mengipasi api arang yang berkedip-kedip beberapa kali. Setelah panas awal mereda, lapisan luar yang hitam menghilang, berubah menjadi coklat kemerahan, dan api kecil itu padam, dan suhu mulai stabil. Li Yunfei memberikan lebih dari 10 tusuk sate daging kepada istrinya untuk berlatih. Sementara dia mengambil tusuk sate yang gosong, memangkas bagian yang gosong dengan gunting, mengolesinya dengan minyak, dan memanggangnya perlahan di atas api, membaliknya sesering mungkin. Setelah beberapa saat, aroma daging yang kaya menggantikan bau gosong semula. Melihat dagingnya sudah matang sekitar 80 hingga 90%, ia mulai menaburkan garam, dan akhirnya menambahkan bubuk jintan dan bubuk cabai. Karena dagingnya sudah dimarinasi, ketiga bumbu ini sudah cukup untuk membuatnya lezat. Setelah menaburkan bumbu, Li Yunfei memperhatikan sekelompok turis berkumpul di depan warung. Semuanya dengan penasaran menanyakan harganya. Bos, daging panggang Anda baunya enak sekali. Bahan apa saja yang Anda gunakan? Berapa harga satu tusuk sate? Saya suka sate sayuran panggang. Kenapa Anda hanya memanggang daging dan bukan sayuran? Ngomong-ngomong, apakah daging domba Anda asli? Sekarang ini, daging domba palsu dibuat dengan mengolesi daging bebek dengan lemak domba, yang kebanyakan orang tidak bisa membedakannya, tetapi harganya beberapa kali lebih murah. Li Yunfei benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Daging sapi, daging kambing, dan sayuran yang digunakan hari ini semuanya berasal dari ruang kecilnya. Rasanya tentu saja sangat enak, tetapi harganya juga sangat mahal. Ini karena setiap beberapa waktu, ruang kecil itu perlu menyerap banyak benda spiritual seperti giok dan batu permata untuk menopang pertumbuhan tanaman dan hewan di dalamnya. Berapa harga sepotong besar giok? Berapa harga sekantong besar batu permata? Bahkan dengan kalkulator di depannya, Li Yunfei tidak dapat menghitungnya. Potongan giok terakhir yang ia peroleh di lelang giok Myanmar masih tersimpan di ruang bawah tanah vilanya. Li Yunfei kini sudah mempertimbangkan di mana ia bisa mendapatkan giok atau zamrud dalam jumlah besar. Meskipun ia memiliki tabungan lebih dari 100 juta, ia selalu merasa itu masih jauh dari cukup. Istriku,
Menurutmu berapa banyak yang pantas untuk sate daging ini? Tanya Li Yunfei kepada istrinya, yang telah menyebabkan masalah ini, dengan putus asa. 10 yuan? Semuanya 10 yuan. Aku sangat senang hari ini, jadi kita akan menjualnya dengan harga terendah. Harga simbolis saja sudah cukup. Yang Yunu tahu bahan-bahan ini istimewa. Dia berpikir bahwa sate daging biasa dengan ukuran seperti ini bisa dijual seharga 4 atau 5 yuan. Jadi menjualnya seharga 10 yuan memang sangat murah. Namun, para turis tidak melihatnya seperti itu. Setelah mendengar harganya, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka dengan marah berseru. Apakah kalian merampok kami? 10 yuan per tusuk sate? Kami belum pernah melihat yang semahal ini bahkan di kota-kota besar. Daerah wisata ini bahkan belum berkembang, dan orang-orang sudah mencoba menipu turis. Saya akan mengadu, saya pasti akan mengadu. Jika tidak ada yang peduli, saya akan mempostingnya di internet. Sembari para turis ini berbincang, mereka mengangkat kamera dan mengambil beberapa foto warung tersebut. Mereka bahkan membuat judul pasangan penjual barbeque paling tidak bermoral di kawasan wisata kota Qinglong. Li Yunfei terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Sejak proyek agrowisata dimulai, ia cukup sering muncul di internet, sebagai pemilik pertanian yang paling sederhana, pemilik pertanian yang paling tidak bermoral, pemilik Girfalcon misterius. Namun, Li Yunfei tinggal di desa pegunungan sepanjang hari dan tidak keluar, yang tidak memengaruhi hidupnya. Sekumpulan orang tak berguna yang tidak tahu apa-apa, minggir. Kalau menurut kalian terlalu mahal, makanlah makanan sampah kalian di tempat lain. Bos, saya ambil semua sate panggangnya. Sebutkan harganya. Seorang pemuda tampan berusia awal 20-an menyelinap di tengah keramaian yang berisik, pakaian sederhananya memberinya aura yang luar biasa. Dia sangat sarkastik dan tidak peduli dengan tatapan marah orang lain. Dengan hormat menyerahkan segepok uang kertas merah yang masih baru kepada Li Yunfei. Li Yunfei melirik pemuda itu dan langsung tahu bahwa dia adalah seorang kultivator spiritual. Akhir-akhir ini, kultivator spiritual tampaknya tidak berharga di kota Qinglong. Anda mungkin bisa mengenai salah satu dari mereka hanya dengan melempar batu bata. Efek meteorit matahari dilebih-lebihkan, dan terlalu banyak kultivator yang datang mencari meteorit atau ramuan spiritual yang bermutasi. Li Yunfei dengan tenang mengambil selembar uang dari tumpukan kertas dan berkata, seorang pelanggan hanya dapat membeli maksimal 10 tusuk sate. Kami tidak akan menjual lebih dari itu. Lalu ia menghitung 10 tusuk sate daging kambing untuknya, tidak memberinya satupun lagi. Bisnis ini semata-mata untuk menyenangkan istrinya, ia merugi setiap kali menjual 1 tusuk sate. Hanya orang bodoh yang akan melakukan bisnis seperti itu. Hei, kau, tidak tahu cara menghasilkan uang? Baiklah, baiklah, aku tidak akan membuatmu marah. Ini wilayahmu, kau yang menentukan. Kata pemuda itu sambil mengambil 10 tusuk sate daging kambing dan memperkenalkan dirinya. Kawan, namaku Gong Feiyu, mari kita berkenalan. Li Yunfei meliriknya beberapa kali lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenalnya, dan aku belum pernah mendengar namanya. Jika kau sudah membeli tusuk satemu, tolong minggir dan jangan menghalangi aku berjemur. Hei sobat, kau bahkan lebih sarkastik dariku. Aku tahu namamu Li Yunfei, seorang selebriti dari desa keluarga Li. Mari berkenalan, jangan menutup diri, punya banyak teman berarti punya lebih banyak pilihan. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Ngomong-ngomong, ku dengar si idiot Chai Ziping ditipu olehmu. Si bodoh itu tidak pernah belajar dari kesalahannya, tipikal orang yang melupakan rasa sakit begitu lukanya sembuh. Dia pasti akan kembali untuk membalas dendam nanti, jadi sebaiknya kau waspada. Gong Feiyu berbicara dengan sedikit aksen Beijing, bahkan lebih cerewet daripada sopir taksi di Beijing. Dalam sekejap mata, dia sudah berjongkok di belakang panggangan, mendekat ke Li Yunfei, terus mengoceh tanpa henti. Oh, kau pikir Chai Ziping? Hehe, itu kebetulan sekali. Melihat bahwa orang itu tidak bermaksud jahat, Li Yunfei berhenti melawan. Karena pihak lain telah berinisiatif mendekatinya, pasti ada tujuannya sendiri. Jangan salah paham, aku masih menyimpan dendam pada Chai Ziping. Terakhir kali kami saling menghalangi di jembatan ponton selama berjam-jam dan hampir berkelahi. Kata Gong Feiyu sambil menggigit sate daging. Matanya berbinar dan dia berseru. Enak sekali, benar-benar enak. Ini jauh lebih baik daripada yang kumakan di King Heju. Uang ini terbayar lunas, sangat berharga. Para turis yang menyaksikan keributan itu menjadi tidak senang dan berteriak dengan marah. Kurasa kalian semua bersekongkol. Kalian hanya ingin menipu kami. Kalian bahkan tidak repot-repot menyewa kaki tangan profesional. Apa kalian pikir kami bodoh? Jika menurut kalian itu sangat enak, kenapa kalian tidak merampok kami saja? Li Yunfei mengerutkan bibir, terlalu malas untuk menjelaskan. Seorang miliarder seperti dirinya, akan merampok warga kota kelas pekerja biasa? Sungguh lelucon. Yang Yunu merasa tidak senang. Ia hanya mendapat ide berjualan sate daging sambil memanggang karena bosan, hanya untuk bersenang-senang.
Ia tidak menyangka pelanggannya akan begitu kasar. Ia tidak membutuhkan uang itu. Sayuran biasa harganya 1 yuan per jin, sedangkan sayuran hasil pertanian harganya lebih dari 100 yuan per jin, selisih lebih dari 100 kali lipat, namun permintaan tetap tidak dapat memenuhi penawaran. Bagaimana mungkin ia dituduh serakah karena dengan santai menawarkan harga 2 kali lipat? Pergi sana, kami tidak akan berjualan lagi padamu, kata Yang Yunu dengan marah. Saudara Zheng, ambil kardus dari mobil, kita akan tulis papan pengumuman. 10 yuan per tusuk sate, maksimal 10 tusuk sate per pelanggan. Bayar jika ingin membeli, atau jangan ribut jika tidak mau. Zheng Xinyan sedang mengunyah sate daging, terus-menerus berseru betapa enaknya. Ketika mendengar perintah untuk melakukan ini, dia menggerutu agak tidak senang. Menurutku cukup menjual 1 tusuk sate saja kepada setiap pelanggan untuk dicicipi. Orang biasa tidak akan tahu apakah rasanya enak atau tidak. Memberikannya kepada mereka terlalu boros. Meskipun mengatakan itu, dia tetap patuh mengeluarkan sebuah kotak kardus dan spidol, lalu menulis harga dan batasan di atasnya. Seperti yang diharapkan dari seorang praktisi spiritual yang mahir dalam feng shui dan formasi, tulisan tangannya cukup bagus dan jelas. Para turis yang lewat langsung tertarik ketika melihat bahwa itu adalah edisi terbatas. Seorang wanita parubaya, berhias perhiasan, mengeluarkan uang kertas merah besar dan berkata, "Bos, beri saya 10 tusuk sate daging sapi untuk dicoba, dengan tambahan jintan dan cabai. Saya suka rasa yang kuat." Banyak turis yang datang ke sini adalah orang kaya yang tidak kekurangan uang, dan mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka tidak tahan melihat barang-barang edisi terbatas. Mereka ingin menghabiskan uang begitu melihatnya. Sebelum wanita itu selesai berbicara, seorang pria berusia 50-an, ditemani cucunya, menerobos kerumunan, mengeluarkan uangnya, dan berkata, "Bos, beri saya 20 tusuk sate, 10 untuk saya dan 10 untuk cucu saya. Itu sudah memenuhi permintaan Anda." Haha. Saya bisa mencium aromanya dari jarak setengah mil. Awalnya, saya tidak tahu itu apa. Tetapi ketika saya sampai di warung Anda, saya menyadari itu adalah barbecue. Baunya sangat enak. Melihat keadaan yang tidak berjalan baik, Li Yunfei menyadari bahwa jika mereka terus menjual dengan kecepatan ini, sate daging yang telah ia siapkan dengan susah payah tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan. Ia segera berkata dengan cemas, "Pak Zheng, mari kita ganti papan pengumuman lagi. Maksimal 1 tusuk sate per orang. Kita tidak akan menjual lebih dari itu. Jika tidak, kita tidak akan punya cukup makanan." "Oke, saya suka ini. Kita hanya menyiapkan sedikit lebih dari 200 tusuk sate daging dan beberapa lusin tusuk sate sayuran. Dengan nafsu makan kita, itu tidak cukup. Jika kita makan sampai kenyang, saya bisa makan puluhan tusuk sate sendirian." Zheng Xinyan tertawa dan, dengan kecepatan kilat, menulis ulang papan pengumuman di kardus 10 yuan per tusuk sate, maksimal 1 tusuk sate per pelanggan. Wanita parubaya itu langsung menjadi gelisah dan berteriak, "Bos muda, Anda tidak bisa melakukan ini. Ketika saya meminta 10 tusuk sate, Anda belum mengganti papan nama Anda, dan Anda sudah mengambil uangnya. Anda tidak bisa mengingkari janji. Saya benar-benar harus mendapatkan 10 tusuk sate." Pria berusia 50-an itu juga berteriak, "Ya, kami sudah membayar. Anda harus memberi kami 20 gulungan uang tunai." Lihat betapa cemasnya cucu saya. Dia sampai ngiler. Dia belum sarapan, dia kelaparan. Yang Yunu menyadari bahwa dia telah membuat masalah. Dia tidak menyangka sate dagingnya akan begitu populer, dengan pelanggan langsung membelinya hanya karena aromanya. Merasa bersalah, dia menjulurkan lidah dan menyerahkan sate yang baru dipanggang itu kepada wanita parubaya tersebut. "Ini dia, ini 10 tusuk sate. Kami menepati janji, dan kami pasti akan menghormati apa yang kami katakan sebelum kami mengganti papan nama. Hanya saja kami tidak menyiapkan cukup tusuk sate. Jika kami menjual terlalu banyak, kami tidak akan punya cukup untuk diri kami sendiri." Yang Yunu meminta maaf dengan malu-malu. Pria berusia 50-an itu berkata dengan kebingungan, "Anak muda, kau di sini berbisnis, kenapa kau tidak mempersiapkan lebih banyak? Seorang pelanggan ingin membeli lebih banyak, dan kau malah menolak menjual kepada mereka? Ini pertama kalinya saya melihat bisnis seperti ini." "Maaf, Pak, kami tidak menjalankan bisnis barbecue. Saya, suami, dan teman-teman saya datang berlibur hari ini dan ingin membuat barbecue untuk diri kami sendiri. Kami hanya ingin bersenang-senang, jadi kami mulai menjualnya di pinggir jalan. Kami tidak menyangka akan begitu populer, dan semua orang berkumpul sekaligus," jelas Yang Yunu. Penjelasan Yang Yunu malah memperburuk keadaan. Begitu dia menjelaskan, para turis yang tadinya ragu-ragu langsung mengeluarkan uang mereka untuk membeli. "Nona muda, saya ingin 2 tusuk sate. Perhatikan baik-baik, saya dan suami masing-masing punya 1, jadi tidak melanggar aturan. Ini 20 yuan, simpan baik-baik." "Kakak, aku mau 1 tusuk sate. Aku cuma mau coba." "Bu, kami ada 5 orang, termasuk teman-teman sekelas saya, jadi kami hanya akan memesan 5 tusuk sate untuk dicoba. Ini, harganya 50 yuan.
Ini seperti mengaduk sarang lebah. Dalam sekejap, tangan-tangan berhamburan untuk menyerahkan uang. Li Yunfei tidak bisa mengimbangi, dan Yang Yunu kewalahan. Zheng Xinyan, merasa malu untuk makan, juga ikut mengumpulkan uang. Melihat sate daging di atas panggangan hampir gosong, Gong Feiyu sibuk membalik daging. Gerakannya sangat terampil jelas seorang ahli. Terima kasih banyak. Jika kau tidak membantu, sate daging ini pasti akan gosong. Li Yunfei mengambil segenggam uang, menyeka keringatnya, dan membantu menaburkan bumbu, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Gong Feiyu. Gong Feiyu berkata pelan, akan sangat sia-sia jika daging ini gosong. Saat ini, orang yang memelihara hewan spiritual untuk makanan hampir punah. Dan orang yang menjualnya seharga 10 yuan per tusuk bahkan lebih langka. Aku, Gong Feiyu, tidak pernah mengagumi siapapun, tetapi hari ini aku mengagumimu. Seorang taipan sejati, begitulah sifatmu yang berubah-ubah. Hei, apakah kau menerima pekerjaan serabutan? Tanpa upah, hanya daging panggang secukupnya untuk mengisi perutmu. Jangan coba meremehkan saya dengan itu. Saya tidak akan boros seperti ini jika saya tidak berusaha menyenangkan istri saya. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei mengambil kembali papan kardus di depan kompor arang, merobeknya hingga hancur dalam sekejap, dan setelah melayani pelanggan yang telah membayar, dia segera pindah ke tempat lain, bertekad untuk tidak menderita di sini lagi. Yang Yunu meminta maaf dengan perasaan bersalah. Maafkan aku, sayang, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak pelanggan tiba-tiba. Oke, setelah kita selesai mengumpulkan uang dan memanggang makanan, kita akan memindahkannya ke rumput di belakang. Para pelanggan yang sebelumnya mengeluhkan harga akhirnya berdesak-desakan ke depan dan berteriak, kami adalah pelanggan pertama di sini. Anda harus mematuhi aturan siapa cepat dia dapat. Anda harus menjual beberapa tusuk sate kepada kami. Ini uangnya, berikan masing-masing dari kami 1 tusuk sate. Li Yunfei melirik mereka dan mengejek mereka dengan kasar. Hehe, maaf, ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku tidak akan menjual kepada kalian, siapapun yang kubeli. Penjualan hari ini sudah berakhir. Kalian harus menunggu sampai kehidupan kalian selanjutnya. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Itu mengerikan. Apa maksudmu dengan, tunggu sampai kehidupan selanjutnya? Kau harus memberiku penjelasan, atau aku pasti akan memposting perilakumu yang tercela itu secara online. Kelompok orang ini tampaknya merasa telah melewatkan sesuatu yang baik, dan karena penyesalan mereka mulai membuat keributan, mencoba memperburuk situasi dan memaksa Li Yunfei untuk mengalah. Dan Yu sedang berpatroli rutin bersama beberapa anggota tim pertahanan gabungan ketika mereka kebetulan lewat. Begitu melihat tempat barbeque Li Yunfei, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ini jelas merupakan gaya hidup orang kaya baru. Mengapa kalian para turis yang tidak punya sopan santun berdebat dengan orang ini? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia memerintahkan polisi pembantu untuk menarik mereka keluar dari kerumunan. Keributan itu diredam bahkan sebelum dimulai, karena Dan Yu mengancam akan mengunci mereka di kantor polisi. Video keributan mereka sebelumnya telah direkam. Saat ini, anggota tim keamanan komunitas juga mengikuti perkembangan zaman. Kecuali senjata api, peralatan yang digunakan oleh polisi cukup lengkap. Li Yunfei akhirnya menyadari nilai dari anggota tim pertahanan gabungan. Uang itu tidak sia-sia. Saat berurusan dengan orang-orang biasa ini, tidak perlu menganggapnya serius. Jika Anda benar-benar bertindak melawan mereka, Anda akan merendahkan diri sendiri. Setelah memanggang lebih dari 100 tusuk sate, Li Yunfei akhirnya berhasil mengusir rombongan pelanggan. Kemudian, dia mengambil alat pemanggang barbeque, memindahkannya ke tempat asalnya, mengambil sekaleng bir, membukanya, dan meminumnya sekaligus untuk meredakan panas akibat memanggang. Aku lelah sekali. Kalau cuma barbeque biasa, uang ini pasti mudah didapatkan. Dalam sekejap mata, aku sudah menghasilkan lebih dari 1000 yuan. Li Yunfei melempar kaleng bir kosong, mengambil 2 kaleng baru, dan melemparkannya ke Gong Feiyu dan Zheng Xinyan. Mereka berdua terlalu sibuk dengan urusan bisnis untuk duduk diam dan telah membantu memanggang barbeque. Yang Yunu, yang telah menyebabkan masalah, adalah yang paling santai. Dia berlari ke parit, mengambil beberapa sayuran liar, dan berlari kembali dengan gembira, mengatakan bahwa dia telah menemukannya. Ada banyak sekali di rerumputan di tepi parit, hamparan hijau, cukup untuk mengisi setidaknya sebuah ember kecil. Duduk di rerumputan, berjemur di bawah sinar matahari, makan barbeque, minum bir, memandang pegunungan megah di kejauhan, dan menyaksikan api yang berkobar di dekatnya, hal paling menyenangkan dalam hidup adalah hidup sesuai keinginan sendiri. Sebuah pertanian dengan mata air pegunungan dan sebidang tanah, seorang istri dan beberapa anak, dan hidup bahagia selamanya. Li Yunfei merasa bahwa beginilah cara dia akan menjalani hidupnya. Dia memiliki ruang yang kecil dan memasuki jajaran kultivator. Dia belum pernah mendengar ada guru atau senior yang bisa hidup selamanya. Paling lama, dia bisa hidup beberapa dekade lagi, dan itu adalah batasnya. Li Yunfei membantu istrinya memetik beberapa sayuran liar,
lalu duduk di rumput mendengarkan Zheng Xinyan dan Gong Feiyu membual. Kedua pria itu seimbang, dan mereka benar-benar menikmati sesumbar mereka. Karena bosan, Li Yunfei pergi ke tempat kecil untuk merapikan. Ruangan kecil itu belum banyak berkembang akhir-akhir ini. Pertama, tidak ada bahan spiritual yang sesuai yang tersedia, dan kedua, Li Yunfei merasa ruang saat ini sudah cukup. Ruangan yang lebih besar akan terlalu sulit untuk dikelola. Dia juga merasa tidak nyaman menerima orang biasa. Pohon buah-buahan pada dasarnya tidak memerlukan perawatan. Mereka hanya membutuhkan pemangkasan sesekali dan penyiraman dengan air mata air, dan itu saja. Sebelumnya, ketika membeli Ganoderma lucidum dan tanaman obat Tiongkok lainnya dari pusat pengobatan herbal kota, ia memperoleh beberapa sarang lebah. Selama beberapa bulan terakhir, lebah di dalamnya telah berkembang biak hingga tak terhitung jumlahnya. Jika ini terus berlanjut, Li Yunfei harus melepaskan sebagian dari mereka atau memperkenalkan beberapa predator alami. Sarang lebah sekarang ada di mana-mana, di pohon buah-buahan, di tebing, di balik bebatuan di atas gudang anggur. Tetapi karena kita belum banyak memanen madu, semuanya akan terbuang sia-sia. Roh Li Yunfei melayang, untuk pertama kalinya ia menganggap serius kemampuan reproduksi mengerikan dari makhluk-makhluk ini. Awalnya ia membawa mereka ke ruang kecil itu hanya sebagai lelucon, tidak pernah menyangka mereka akan mengumpulkan banyak nektar. Pembuahan serbuk sari tumbuhan terjadi melalui dua cara utama, angin dan vektor hewan. Di dunia nyata, vektor angin memiliki keterbatasan tertentu, tetapi di ruang kecil, dengan penutupnya yang kuat, serbuk sari, setelah tersebar, terus mengapung di dalam ruang tersebut, sedikit banyak menggantikan peran vektor hewan. Lebah-lebah itu telah menjadi hama, dan kita perlu mencari cara untuk mengatasinya. Untungnya, ada banyak bunga di ruang kecil ini. Cukup bagi mereka untuk mengumpulkan nektar untuk saat ini. Bukit itu dikelilingi oleh ginseng dan pohon buah-buahan. Ginseng ini adalah sumber kehidupan Li Yunfei, berguna baik untuk budidaya maupun mencari nafkah. Tanaman obat lainnya juga ditanam dalam jumlah besar. Li Yunfei menanam semua tanaman obat Tiongkok terkenal yang dapat digunakan dalam budidaya. Sayuran dan buah-buahan hanya membutuhkan lahan kecil, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan teman-temannya. Karena ia sering perlu mengisi kembali sumber daya spiritual di ruang kecil ini, ia sekarang dengan cermat menghitung jenis tanaman yang ditanamnya. Li Yunfei cukup puas dengan 3 peternakan kecil yang dibangunnya di dekat gunung. Hewan-hewan hidup ini berfungsi sebagai persediaan makanan portabelnya selama petualangannya. Mereka menyediakan sayuran, buah-buahan, daging, berbagai obat-obatan dan peralatan pertolongan pertama, dan dengan sedikit tambahan garam, ia akan memiliki semua yang dibutuhkannya. Bahkan jika ia jatuh ke dalam gua bawah tanah atau menjelajah ke gunung terpencil yang tidak berpenghuni, ia dapat bertahan hidup dengan mengonsumsi makanan dari hewan-hewan tersebut selama sisa hidupnya. Meskipun babi hutan, sapi, dan domba ini relatif mudah dikelola, selama mereka diberi pakan, mereka akan hidup dengan tenang. Namun, kita tidak bisa memelihara terlalu banyak. Jika ada lebih dari 30 ekor dari setiap jenis, kita akan mempertimbangkan untuk menyembelih sebagian, membunuh yang besar dan memelihara yang kecil, lalu mengelolanya dengan tepat. Roh Li Yunfei berkata di ruang kecil itu, dengan santai mengendalikan pakan untuk terbang ke kandang mereka. Baik itu babi hutan, sapi, atau domba, mereka telah lama beradaptasi dengan kehidupan di sini. Setiap kali waktu makan tiba, terjadi hiruk-pikuk perebutan, yang membawa sentuhan vitalitas ke ruang kecil yang damai ini. Desis. Kedua ular piton raksasa itu berguling-guling dan bermain-main di danau kecil. Setelah sekian lama berada di gudang anggur, tubuh mereka tampaknya telah mencapai panjang lebih dari 14 atau 15 meter, melampaui batas rekor manusia. Li Yunfei terlalu malas untuk mengukur mereka sekarang. Dia mendapati bahwa kemungkinan mereka keluar semakin kecil. Jika dia melepaskan mereka, itu akan terlalu sensasional. Mereka mengadu gelombang di danau hijau Zamrud, seperti dua naga, satu kuning dan satu hitam, bertarung sengit dan membuat keributan di ruang kecil itu. Pasangan Girfalcon yang bersarang di puncak gunung sudah merasa tidak senang, sesekali mengeluarkan teriakan peringatan yang keras. Ruang kecil itu terasa seperti musim semi sepanjang tahun, dan waktu terasa 10 kali lebih cepat daripada di luar. Pasangan elang Girfalcon, yang terus-menerus keluar masuk, sudah lama kehilangan jejak musim bertelur. Baru-baru ini, mereka menunjukkan tanda-tanda akan bertelur lagi, dan Li Yunfei tidak berani lagi memanfaatkan mereka dengan mudah. Begitu melihat Li Yunfei masuk, kedua burung Girfalcon botak itu mengeluarkan lolongan panjang dan terbang keluar dari sarangnya. Wujud mereka seperti anak panah, melesat di permukaan danau. Mereka menunjuk ke kepala kedua ular piton dan mengeluarkan teriakan, yang membuat kedua ular piton raksasa itu tidak senang. Mereka berhenti berkelahi dan membuka mulut lebar-lebar, mendesis ke arahnya. Ertuzi sama sekali tidak takut pada mereka. Dengan kepakan sayapnya, ia langsung terbang lebih dari 10 meter, berputar dengan anggun, dan kembali ke sisi Li Yunfei, berdiri di bahunya. Ia berteriak kepada kedua ular piton raksasa itu dengan tidak puas,
Seolah-olah ia sedang mengeluh kepada Li Yunfei tentang mereka.